Su Fang sangat akrab dengan artefak Dao yang berbentuk perahu layar. Apalagi selain gerbang Xianza. Pemilik pintu Xianza adalah Zhang Ruoyun. Su Fang membiarkan Xuan Guang yang berwarna putih keperakan tersedot ke dalam gerbang Xianza. Kemudian, gerbang Xianza meledak dengan aura yang mengesankan. Cahaya putih keperakan tiba-tiba memancar ke segala arah, melelehkan seluruh bagian dalam sangkar. Api keluar dari sangkar berwarna merah darah, membentuk belenggu menakjubkan yang menyelimuti gerbang Xianza dan membakar dengan liar, mencegahnya pergi. Nyala api membakar cahaya putih keperakan lapis demi lapis. Membelanjakan. Gerbang Xianza bergetar hebat dan mengeluarkan suara mendengung. Ia melepaskan diri dari belenggu dan terbang, meninggalkan Xuan Guang putih keperakan yang berkedip-kedip di tempat. Selain menekan para ahli, kemampuan utama gerbang Xianza adalah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan bintang dan bahkan melalui beberapa domain abadi. Untuk menyelamatkan Su Fang kali ini, Zhang Ruoyun telah melakukan persiapan yang matang. Dia menggunakan kekuatan gerbang Xianza sebagai sumber untuk membuat jimat rune dan menempatkannya di ruang hampa yang kacau di luar Chaotic Sky Great World. Setelah Zhang Ruoyun mengaktifkan gerbang Xianza, dia bisa langsung melakukan perjalanan ke koordinat spasial jimat rune. Sangkar berwarna merah darah dibakar menjadi beberapa bagian oleh api abadi 9 matahari, dan kekuatannya sangat berkurang. Bagaimanapun, gerbang Xianza adalah artefak Dao teratas di dunia besar, dan kemampuan utamanya adalah melakukan perjalanan melalui kehampaan. Setelah diaktifkan oleh Zhang Ruoyun, sangkar berwarna merah darah tidak dapat lagi membelenggunya. Saat gerbang Xianza menghilang, bayangan berwarna merah darah telah mengembun menjadi seorang pria dengan pakaian berwarna merah darah. Pada pandangan pertama, dia tampak agak mirip dengan Lau, tetapi wajah orang ini sudah tua, dan dia memiliki sepasang mata segitiga seperti ular beludak yang berkedip-kedip dengan cahaya merah darah yang dingin dan tajam. Tuan Sungai Darah. Artefak Dao dari dunia besar benar-benar dapat menembus belenggu kemampuan ilahi saya. Saya benar-benar meremehkan keberadaan dunia besar tingkat rendah. Penguasa Sungai Darah memandang Xuan Guang putih keperakan yang ditinggalkan di gerbang Xianza, dan mata segitiganya bersinar karena terkejut. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Raja Asura Sampah, aku tidak ragu-ragu kehilangan hampir sepertiga kekuatanku dan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengirim klon dari alam segudang dengan bantuan sebuah formasi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri dengan begitu mudah? Kemudian, jubah lengan panjang jubah berwarna merah darah milik penguasa Sungai Darah, dan sangkar berwarna merah darah berubah menjadi cahaya merah darah yang diserap ke dalam tubuhnya. Tubuh sosok awalnya buram, dan sosok awalnya buram menjadi sedikit lebih dari sebelumnya. Para pembudidaya yang menyerang sangkar berwarna darah melihat sangkar berwarna darah menghilang secara tiba-tiba, hanya untuk digantikan oleh sosok berwarna merah darah. Mereka terkejut dan segera berhenti menyerang. Meski begitu, lebih dari 100 sinar pedang terus ditembakkan ke arah Sir Blood River seperti gelombang pasang. Daripada yang tidak milik raja, daripada itu, miliknya daripada miliknya, miliknya. Membelanjakan. Ada lebih dari 1000 petani yang menyerang kandang berwarna darah tersebut. Pandangan sekilas dari penguasa Sungai Darah menyebabkan energi darah di dalam tubuh mereka bergolak tak terkendali sebelum meledak. Tubuh para penggarap di bawah Daurilem meledak menjadi kabut berdarah. Meskipun para penggarap Daurilem berhasil mempertahankan hidup mereka, sebagian besar ki darah mereka terbakar habis. Beberapa orang mengalami luka di tubuh mereka karena ledakan ki darah mereka, menyebabkan darah muncrat. Suara mendesing. Tubuh penguasa Sungai Darah bersinar dengan cahaya merah darah saat dia memasuki kehampaan. Dia mengikuti aura gerbang Xianza dan mengejarnya. Di pinggiran Chaotic Heaven Great World, dalam ruang waktu yang kacau. Xuan Guang berbentuk segitiga berwarna putih keperakan tiba-tiba menyala, merobek belenggu energi kekacauan. Selanjutnya, artefak Dao berbentuk perahu layar besar muncul di kehampaan. Setelah Xuan Guang putih keperakan bersinar, sosok Su Fang dan Zhang Ruoyun muncul dari cahaya. Gerbang Xianza dengan cepat menyusut dan terserap ke dalam tubuh Zhang Ruoyun. Zhang Ruoyun, kenapa kamu ada di sini? Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan saya. Su Fang terkejut sekaligus bersyukur atas kemunculan Zhang Ruoyun. Jika dia tidak muncul tepat waktu, dia akan mendapat masalah. Zhang Ruoyun telah menggunakan banyak energi untuk mengaktifkan gerbang Xianza dan menerobos belenggu sangkar berwarna darah. Wajahnya sangat pucat dan dipenuhi keringat dingin. Dia terkekeh. Kamu menyelamatkanku di dunia kecil. Apa masalahnya jika aku menyelamatkanmu lagi? Apakah kamu tidak takut membawa masalah pada tuanmu dan sekte? Seperti penguasa 5 racun, aku telah diusir dari sekte oleh tuanku. Aku hanya bisa mengikutimu mulai sekarang. Zhang Ruoyun memandang Su Fang dengan menyedihkan. Dia tidak terlihat seperti penguasa artefak Dao yang tiada taranya seperti gerbang Xianza. Su Fang tersentuh.
Saat dia hendak berbicara, Dao of Destiny muncul lagi dari Divine Aperture-nya dan dengan cepat mengembun menjadi sosok seorang lelaki tua dengan pakaian berwarna merah darah. Pada saat yang sama, lapisan cahaya merah darah muncul di pusaran Yin Yang yang dibentuk oleh kitab mistik Tianyan. Itu pertanda bahaya besar. Pakar Asura, Blood River Lord, benar-benar dapat menemukanku di ruang waktu yang kacau. Su Fangda kaget. Ruang waktu yang kacau di luar Chaotic Heaven Great World diciptakan oleh kekuatan alam langit dan bumi. Itu bisa menghalangi dan memutarbalikkan indera para kultivator. Bahkan kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang pun dibatasi. Dia tidak menyangka ahli Asura ini bisa menangkap Su Fang dengan mudah. Suara Lao berasal dari batu giok darah di Time Cavern. Kemampuan para ahli sejati alam dewa bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Jika kamu meninggalkan tempat ini dan klon dari penguasa sungai darah mengejarmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika aku meminjam milikmu tubuhnya, akan sulit untuk membunuhnya. Zhang Ruoyun, para ahli alam dewa akan datang. Akan sangat berbahaya bagimu untuk mengikutiku. Kamu harus menggunakan gerbang Xianza untuk pergi. Target dari penguasa sungai darah adalah Lao. Zhang Ruoyun bisa menggunakan gerbang Xianza untuk pergi dengan mudah. Dia tidak perlu mengambil risiko dengan Su Fang. Mata Zhang Ruoyun memerah. Su Fang, aku sudah meninggalkan guru dan sekte abadi yang rakus. Aku tidak punya rumah sekarang. Kemana aku bisa pergi? Aku akan memasukkanmu ke dunia harta karun ajaibku terlebih dahulu. Jangan melawan. Su Fang mengaktifkan dunia harta karun ajaib dunia Zenlong dan membungkus Zhang Ruoyun di dalamnya. Saat ini, Su Fang muncul. Mata Zhang Ruoyun bersinar dengan sedikit rasa bangga. Dia tidak terlihat menyedihkan seperti sebelumnya. Gadis ini telah dewasa. Dia bukan lagi gadis naif dari dunia kecil. Su Fang menghela nafas dalam hatinya dan memasukkan Zhang Ruoyun ke dunia Zenlong. Lao berkata, gadis ini tergila-gila padamu. Seberapa besar keberanian yang dia butuhkan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Jika Anda gagal memenuhi perasaannya, Anda lebih buruk dari binatang buas. Saya sudah memiliki Xuanxin di hati saya. Bagaimana saya bisa mentolerir wanita lain? Su Fang melepaskan Kaisar Iblis Bulu Hijau saat dia menanggapi Lao. Dia berencana menggunakan bakatnya untuk segera meninggalkan tempat ini. Huff, lalu kenapa kamu tidak memikirkan Xuanxin saat kamu melakukannya dengan Huang Lingyao? Su Fang baru saja melompat ke belakang Kaisar Iblis Bulu Hijau ketika dia mendengar kata-kata Lao. Dia terhuyung dan sangat marah hingga hampir memuntahkan darah lagi. Suara mendesing. Kaisar Iblis Bulu Hijau, yang telah berubah menjadi Raja Wali Hijau, mengepakkan sayapnya dan memicu badai spasial, membentuk pusaran besar. Lalu, dia menghilang ke dalam pusaran. Sebelum pusaran spasial kembali ke keadaan semula, penguasa sungai darah keluar dari kehampaan yang kacau. Semut dunia besar, beraninya kamu mencoba melarikan diri dariku. Penguasa sungai darah mencibir dengan nada menghina. Sosoknya bersinar dan dia memasuki pusaran spasial. Dengan kekuatan Kaisar Iblis Bulu Hijau saat ini, dia bisa menggunakan bakat dari ras Raja Wali. Dengan kepakan sayapnya, dia bisa melakukan perjalanan 100.000 mil dalam sekejap. Di ruang kacau ini di mana bahkan para ahli puncak Daurilem tidak berani melakukan perjalanan, dia seperti ikan yang berenang di laut. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Suara mendesing. Kaisar Iblis Bulu Hijau muncul dari kehampaan yang kacau. Berdengung, berdengung, berdengung. Di kedalaman celah ilahi Su Fang, teks Dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi meledak lagi. Penguasa sungai darah sedang mengejarku. Dengan kecepatan Kaisar Iblis Bulu Hijau, mustahil untuk melepaskannya. Apa yang harus kulakukan? Su Fang sangat cemas. Dia tidak bisa memikirkan ide yang bagus saat ini. Dia segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dengan kemampuan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menutupi auranya, kekuatan takdir ilahi menutupi dirinya dan tubuh Kaisar Iblis Bulu Hijau. Kemudian, Kaisar Iblis Bulu Hijau terbang melintasi langit menuju bidang material dunia besar langit caotik. Hanya dalam 5 atau 6 napas, penguasa sungai darah perlahan terbang keluar dari ruang yang kacau. Dia tenang dan bahkan tampak seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Cahaya berdarah muncul di mata penguasa sungai darah. Dia tampak terkejut. Hah, aura semut dunia besar ini telah menghilang ke udara. Lalu, cahaya berdarah keluar dari matanya. Seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia besar. Namun, dia masih tidak bisa merasakan aura Su Fang. Ekspresi penguasa sungai darah berubah dari terkejut menjadi tidak percaya. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang menutupi aura orang ini. Bahkan kemampuan penginderaanku pun tertutup. Aku belum pernah mendengar kekuatan suci seperti itu di dunia besar. Sungguh sulit dipercaya. Namun, jika kamu ingin lepas dari kesadaranku, kamu harus melarikan diri ke dunia besar. Penguasa sungai darah tersenyum dengan jijik dan menutup matanya. Sesaat kemudian, akhirnya aku menemukanmu. Penguasa sungai darah tersenyum dingin dan menghilang ke dalam kehampaan. Kaisar Iblis Bulu Hijau langsung tiba di atas alam abadi. Berdengung, berdengung, berdengung.
Rune takdir Dao terus berkedip, tapi mereka masih tidak bisa melepaskan diri dari penguasa Sungai Darah. Su Fang, meskipun kemampuanmu untuk menutupi aura takdir sangat kuat dan dapat menutupi indera para ahli alam abadi, ketika goblin besar dari klan Rock ini menggunakan kemampuan bawaannya, itu akan menyebabkan energi alam langit dan bumi menjadi tidak terkendali. Berfluktuasi. Dengan fluktuasi kecil ini, penguasa Sungai Darah masih dapat menemukanmu. Apakah saya harus mencari tempat tinggal? Dengan begitu, tidak akan ada fluktuasi energi langit dan bumi. Itu tidak akan berhasil. Meskipun kamu dapat menutupi auramu, akan selalu ada perubahan kecil di langit dan bumi karena keberadaanmu. Perubahan ini tidak dapat dideteksi oleh demigod, tetapi tidak dapat disembunyikan dari ahli alam abadi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Target penguasa Sungai Darah adalah aku, bukan kamu. Jika saya keluar untuk menghentikannya, Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia tidak akan mengejarmu ke seluruh dunia hebat. Su Fang berkata dengan tegas, sama sekali tidak. 1732. Tetapi saya berbeda. Mereka bisa membelenggu roh primordial saya, tapi mereka tidak bisa membunuhnya. Paling-paling, mereka bisa menyegelnya kembali. Saya percaya pada bakat dan kemampuan Anda. Tidak akan lama lagi Anda bisa naik ke dunia luar. Suatu hari, Anda akan menjadi ahli alam dewa yang tiada taraf. Pada saat itu, Anda dapat mencoba menyelamatkan saya. Aku hanya harus tinggal di kandang merah lebih lama lagi. Nada suara Lau sangat tegas. Sama sekali tidak. Setelah kamu disegel kembali, hampir tidak ada harapan untuk menyelamatkanmu. Nada suara Su Fang juga sangat tegas. Ini adalah pertama kalinya dia berdebat dengan Luo Sheng. Tiba-tiba, suara dingin roh primordial kedua terdengar. Roh primordial, ada cara yang bisa kita coba. Semangat Su Fang bangkit, roh primordial kedua, kamu punya cara untuk melarikan diri dari kejaran para ahli alam dewa. Apa itu? Beritahu saya. Sederhana saja, tinggalkan tempat ini dan pergi ke medan perang iblis abadi kuno. Su Fang merasa seperti seember air es dituangkan ke kepalanya, dia langsung kecewa, ini sudah sangat mendesak, bagaimana kita masih punya waktu untuk pergi ke medan perang iblis abadi kuno. Lau menghela nafas, ada kemungkinan untuk lolos dari kejaran penguasa Sungai Darah di medan perang iblis abadi kuno, tapi bagaimana kita bisa pergi ke medan perang iblis abadi kuno? Nada suara roh primordial kedua masih dingin, tanpa sedikit pun emosi. Roh primordial, apakah kamu lupa bagaimana Qianzi datang ke dunia besar langit caotik dari medan perang iblis abadi kuno? Su Fang terkejut. Saat berikutnya, Su Fang sangat bersemangat. Qianzi memperoleh warisan keabadian kuno dan menemukan lokasi formasi teleportasi kuno. Kemudian dia menggunakan formasi teleportasi kuno untuk pergi langsung dari domain abadi tempat dunia besar Square Heaven berada ke medan perang iblis abadi kuno. Bab 1751, 99 Matahari Sejati. Ketika dia kembali dari medan perang iblis abadi kuno, Qianzi tidak dapat kembali ke domain abadi yang terpencil seperti yang dia inginkan karena waktu yang lama. Sebaliknya, dia datang ke dunia besar Chaotic Sky melalui jalur luar angkasa lainnya. Karena Qianzi bisa datang ke dunia besar Chaotic Sky dari medan perang iblis abadi kuno, mengapa dia tidak bisa menggunakan formasi teleportasi untuk kembali ke medan perang iblis abadi kuno? Su Fang segera meninggalkan yang abadi dan datang ke alam naga sejati. Saudaraku Su, aku telah menemukan pecahan harta karun ajaib itu. Aku serahkan padamu. Sebelumnya, roh primordial keduanya telah menemani Qianzi mengambil pecahan harta Dharma yang diduga merupakan pecahan harta Dharma. Setelah kembali, Su Fang terlibat dalam pertempuran sengit dengan leluhur Tianming dan Sang Han, jadi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Ketika Qianzi melihat Su Fang, dia mengira Su Fang ada di sini untuk mencari pecahan harta karun ajaib. Tanpa ragu, dia mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Su Fang. Itu adalah pecahan perunggu seukuran telapak tangan dengan pola misterius di atasnya. Kelihatannya biasa saja, tapi memancarkan aura halus dan misterius. Su Fang tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Dia secara langsung menggunakan kekuatan harta ajaib dunia naga sejati untuk mengirim pecahan harta karun ajaib ke tempat tinggal gua waktu di kedalaman tubuh fisiknya. Dia menyerahkannya kepada Yu Miaomei untuk dia pelajari. Saudara Qi, saya di sini bukan untuk mencari pecahan harta karun ajaib. Izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika Anda datang ke Chaotic Heaven Great World dari medan perang kuno dewa dan iblis, apakah formasi teleportasi kuno itu masih ada? Jika masih ada, bisakah Anda membalikkan teleportasi dan kembali ke medan perang iblis abadi kuno? Su Fang bertanya dengan cemas. Jika formasi teleportasi sudah tidak ada lagi, atau hanya formasi teleportasi satu arah, maka itu akan sangat berbahaya. Tentu saja saya harus melindungi formasi penting tersebut. Sebelum saya pergi, saya sengaja menghafal koordinat spasial dan dengan hati-hati menyembunyikan formasi teleportasi. Ditambah lagi, formasi teleportasi terletak di ruang waktu yang kacau. Tidak ada yang akan menemukannya.
Bahkan jika ada yang menemukannya, mereka tidak akan menghancurkannya, kata Qi Yanzi. Kemudian, Qi Yanzi melanjutkan, di era kuno, dunia besar surga caotik, dan bahkan apa yang disebut wilayah abadi pusat, adalah hutan belantara yang belum berkembang. Para ahli kuno menciptakan formasi teleportasi ini untuk datang ke hutan belantara untuk memburu beberapa makhluk eksotik binatang buas dan kumpulkan harta karun langit dan bumi. Pada akhirnya, mereka masih harus kembali. Secara alami, formasi teleportasi yang dibangun tidak satu arah. Su Fang sangat gembira, bagus sekali. Saudara Qi, berikan saya koordinat spasial formasi teleportasi. Saudara Su, apakah kamu berencana pergi ke medan perang kuno dewa dan iblis? Qi Yanzi juga terkejut. Aku sedang diburu oleh para ahli alam dewa. Aku harus menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan dunia besar surga caotik dan pergi ke medan perang kuno dewa dan iblis. Cahaya ilahi Qi Yanzi tiba-tiba berubah. Dia memadatkan koordinat spasial formasi teleportasi kuno menjadi slip giok dan menyerahkannya kepada Su Fang. Senior, segera pergi ke koordinat spasial ini. Su Fang mengirimkan slip giok itu kepada Kaisar Iblis Bulu Hijau. Berdengung, berdengung. Rune takdir Dao dan rune sejati dari terurainya keturunan surga semakin lama semakin keras, menunjukkan bahwa penguasa sungai darah tidak jauh dari sana. Blood River Lord, kamu benar-benar menghantuiku seperti hantu. Su Fang mengatupkan giginya dan segera mengembunkan dua doppelganger air darah di tubuhnya. Kemudian, dia dan dua doppelganger air darah terbang ke arah yang berbeda. Dengan kecepatan penguasa sungai darah, dia akan mengejar Su Fang sebelum dia merasakan lokasi formasi teleportasi kuno. Oleh karena itu, Su Fang memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Dia berencana mengorbankan dua doppelganger air darah untuk mengalihkan perhatian penguasa sungai darah dan mengulur waktu. Bahkan jika kedua doppelganger air darah dibunuh oleh penguasa sungai darah, Su Fang hanya akan kehilangan sebagian ki darah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengisinya kembali. Dia tidak lagi menyembunyikan auranya. Sebaliknya, dia menekan auranya ke tingkat yang sama dengan doppelganger air darah. Suara mendesing. Penguasa sungai darah menerobos udara. Ia tetap terlihat tenang dan tenang, seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Namun, saat berikutnya, penguasa sungai darah mengangkat alisnya. Sebenarnya ada tiga aura yang identik. Sebenarnya ada Dao doppelganger unik di dunia besar yang bisa mengolah aura mereka menjadi persis sama. Huff, biarpun kamu bisa membuat ribuan klon, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Ini hanya masalah kecil lagi. Karena itu masalahnya, aku akan bermain denganmu. Penguasa sungai darah tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia sekali lagi bergabung ke dalam kehampaan dan mengejar Su Fang. Sekitar 20 napas kemudian, Su Fang muncul di tepi Chaotic Heaven Great World. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wajahnya sedikit memucat. Salah satu doppelganger air darah terbunuh. Penguasa sungai darah sangat cepat. Su Fang diam-diam terkejut. Dia tidak berani menunda sedikit pun. Ia segera terjun ke dalam kekacauan ruang waktu yang diciptakan oleh kekuatan alam. Setelah waktu sekitar setengah dupa, doppelganger air darah lainnya juga terbunuh. Rune takdir Dao dari teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi dan rune sejati mistik kelahiran surgawi menjadi semakin aktif. Setelah membunuh dua doppelganger air darah Su Fang, penguasa sungai darah langsung menuju tubuh utama. Senior, semuanya terserah kamu. Su Fang sekali lagi melepaskan Kaisar Iblis Bulu Hijau. Dalam ruang waktu yang kacau, Kaisar Iblis Bulu Hijau menggunakan seluruh kemampuan bawaannya. Bahkan ahli demigod bukanlah tandingannya. Jangan khawatir. Kaisar Iblis Bulu Hijau juga mengetahui betapa parahnya situasi ini. Begitu ahli Asura berhasil menyusul mereka, tidak hanya Su Fang, tetapi semua orang tidak akan bisa melarikan diri. Kaisar Iblis Bulu Hijau, yang telah berubah menjadi Raja Wali Hijau, mengeluarkan bulu dengan pola emas misterius. Itu memancarkan aura yang sangat kuat. Kemudian, Kaisar Iblis Bulu Hijau menghembuskan ki iblis. Bulu itu langsung menyala. Cahaya ilahi hijau langsung menyelimuti tubuh besar Kaisar Iblis Bulu Hijau. Ledakan. Kaisar Iblis Bulu Hijau mengepakkan sayapnya. Aura ilahi meledak, membuatnya lebih cepat dari cahaya. Waktu dan ruang terdistorsi oleh aura ilahi tertinggi ini. Bulu ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Itu adalah bulu yang terlepas dari tubuh goblin besar dari alam iblis ketika dia menerobos puncak orang suci iblis dan menjadi dewa iblis. Itu berisi kekuatan iblis abadi. Kaisar Iblis Bulu Hijau dibawa ke alam iblis dan diasuh oleh Saint Iblis King Luan. Bahkan bulu yang ditinggalkan oleh dewa iblis dari klan Rock diberikan kepadanya. Dia tidak hanya bisa menggunakannya untuk menyelamatkan nyawanya di saat kritis, tapi dia juga bisa memahami kemampuan bawaan klan Rock yang kuat darinya. Sebelumnya, ketika Kaisar Iblis Bulu Hijau sedang diburu oleh para ahli dari Sekte Tianming Hao Chang, terutama elang bulu hitam yang menembus awan yang sangat kuat. Ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, dia enggan menggunakan bulu ini. Sekarang, untuk menghindari kejaran penguasa sungai darah, Kaisar Iblis Bulu Hijau mengeluarkan kartu truf terakhirnya.
Suara mendesing. Dalam jurang yang kacau, pecahan dan reruntuhan bintang yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Setelah kilatan cahaya hijau, Kaisar Iblis Bulu Hijau muncul di pecahan bintang sepanjang 1000 mil. Bulu Kaisar Iblis Bulu Hijau berjatuhan di mana-mana. Tubuhnya juga hancur. Meskipun perjalanan melalui kehampaan dengan bantuan kekuatan iblis abadi sangatlah cepat, melampaui batas ruang dan waktu, Kaisar Iblis Bulu Hijau bahkan bukanlah seorang suci iblis. Tubuhnya tidak dapat menahannya dan kini dalam kondisi terluka parah. Su Fang keluar dari perut Kaisar Iblis Bulu Hijau. Saat ini, berdengung. Kali ini, itu bukan teknik penyusutan kehidupan atau penguraian mistik ramalan surgawi. Sebaliknya, itu adalah kemampuan kesempurnaan yang luar biasa yang merasakan bahwa klon penguasa sungai darah Asura berjarak kurang dari 10.000 mil jauhnya. Ayo pergi. Kaisar Iblis Bulu Hijau mengepakkan sayapnya dengan susah payah, menyapu gelombang kekuatan spasial dan membawa Su Fang ke tengah pecahan bintang. Arai teleportasi kuno muncul di depan mereka. Uff. Kaisar Iblis Bulu Hijau tidak dapat menahannya dan terjatuh ke tanah. Su Fang terkejut dan buru-buru memasukkan Kaisar Iblis Bulu Hijau ke alam naga sejati. Bailing segera mengirimkan pil langit abadi Yin yang tingkat raja dan bola energi yang mengandung esensi kehidupan untuk membantu Kaisar Iblis Bulu Hijau pulih. Su Fang datang ke susunan teleportasi kuno dan dengan cepat mengeluarkan batu abadi dan menempatkannya di alur susunan teleportasi. Saat Su Fang hendak membuat segel untuk mengaktifkan susunan teleportasi, sosok berjubah merah muncul di tepi pecahan bintang. Eksistensi tingkat rendah dari dunia yang hebat. Kamu tidak lambat sama sekali. Kamu hampir lolos dariku. Formasi teleportasi. Ekspresi penguasa sungai darah sedikit berubah ketika dia melihat Su Fang dalam susunan teleportasi kuno. Bahkan seorang ahli alam dewa tidak dapat melakukan apa yang dia suka di dunia besar. Jika Su Fang diteleportasi ke suatu tempat yang jauh, akan sangat sulit bagi penguasa sungai darah untuk menemukan Su Fang. Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Matilah. Setelah membunuhmu, Raja klanku yang lumpuh akan disegel lagi. 1733. Ledakan. Di bawah tekanan mengerikan dari penguasa sungai darah, darah di tubuh Su Fang sepertinya mendidih. Gumpalan darah mengembun menjadi pembuluh darah yang mengalir keluar dari bawah kulitnya. Matanya merah dan berubah menjadi sepasang mata merah darah, terlihat sangat menakutkan. Meskipun dia menghadapi kembaran pembantaian dari penguasa sungai darah, kekuatan suci yang dilepaskan oleh ahli klan Asura yang tak tertandingi ini dengan santai membuat Su Fang merasa seperti perahu kecil di lautan badai, tanpa ampun akan hancur berkeping-keping oleh ombak besar. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar, seperti kesenjangan antara makhluk fana dan abadi. Itu benar-benar di luar batas kemampuan Su Fang. Eksistensi tingkat rendah dari dunia besar sungguh luar biasa. Untuk dapat membantu Raja klanku yang lumpuh mengumpulkan batu giok darah, bahkan Sang Han tidak dapat melakukan apapun padamu. Penguasa sungai darah tampak seperti seekor kucing yang sedang menangkap seekor tikus dengan cakarnya, matanya penuh cemoohan. Kemudian, cahaya merah darah menyala di mata merah darahnya, memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kamu benar-benar memiliki tubuh fisik yang sempurna. Ini jarang terjadi bahkan di alam dewa, dan mengandung energi yang sangat menakjubkan. Jika saya melahap tubuh fisik Anda, kultivasi saya yang stagnan selama bertahun-tahun mungkin akan sedikit meningkat. Tidak buruk sama sekali. Kali ini, saya tidak hanya dapat menyegel kembali roh primordial raja yang lumpuh, tetapi saya juga dapat memperoleh tubuh fisik sempurna yang penuh dengan energi yang. Saya juga secara tak terduga memperoleh senjata ilahi yang sangat luar biasa, cukup untuk membuat untuk kultivasi yang hilang dalam perjalanan ke alam bawah ini. Penguasa sungai darah memandang Su Fang, bukan seolah-olah dia sedang melihat orang hidup atau mayat, tetapi seolah-olah dia adalah harta karun yang langka. Matanya penuh dingin. Tiba-tiba, dari tubuh Su Fang terdengar teriakan dingin, "Pengkhianat, kamu terlalu dini untuk bangga." Siapa? Dari mata Su Fang, seberkas pedang ki berwarna merah darah tiba-tiba meledak, terjalin menjadi tirai cahaya berwarna merah darah, merobek belenggu penguasa sungai darah dan menyapu ke arah penguasa sungai darah. Raja Sampah, saat itu, ketika kamu masih kuat dan jiwa serta ragamu belum terpisah, kamu bukanlah lawanku. Saat ini, aku hanya mengirimkan klon pembantai, dan kekuatannya bahkan tidak 1/100 dari kekuatan asliku. Tubuhku, bagaimana jiwamu bisa mengancamku? Penguasa sungai darah sangat menghina. Setelah tertawa dingin, keningnya tiba-tiba terbelah, membentuk mata berdarah. Iblis darah yang menakjubkan meledak darinya, terbakar menjadi api berwarna merah darah, dan membakar pedang kilau menjadi abu. Namun, penguasa sungai darah juga terpaksa mundur lebih dari 20 kaki, dan belenggu yang membelenggu tubuh Su Fang juga menghilang. Darah serangan roh primordial River Lord. Dalam sekejap mata, Su Fang mengeluarkan busur pembantaian abadi, dan setelah mengaktifkannya, panah bayangan naga merobek ruang,
membawa aura pembunuh yang mengerikan, dan menembak ke arah penguasa Sungai Darah. Tanpa diduga, penguasa Sungai Darah hanya mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan mengetupkan anak panah. Cahaya merah darah menyala di jarinya, dan panah bayangan naga itu hancur, berubah menjadi ketiadaan. Eksistensi tingkat rendah, tidak ada kemampuan ilahi di dunia luar yang dapat menimbulkan ancaman apapun bagi saya. Patuh saja jadilah materi kultivasi saya. Penguasa Sungai Darah menggelengkan kepalanya dan mencibir, lalu meraih Su Fang di udara. Busur pembantaian abadi di tangan Su Fang terbang di luar kendalinya, dan dengan suara mendesing, busur itu terbang ke tangan penguasa Sungai Darah. Kemudian, api darah berdosa menyala di telapak tangannya, dan dia hendak menghancurkan busur pembantaian abadi. Pada saat ini, mata Su Fang bersinar dengan kejam, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Ledakan. Aura ungu misterius terpancar dari tubuh Su Fang, dan bersamanya datanglah kekuatan suci yang tak tertandingi yang memungkinkan dia mengendalikan harta sihir. Tidak peduli seberapa kuat dewa, aku tidak percaya bahwa ledakan diri salah satu dari 10 artefak Dao besar, busur pembantaian abadi, tidak dapat mengancammu. Su Fang dengan tegas mengaktifkan busur pembantaian abadi, dan susunan di dalamnya bergetar, lalu runtuh lapis demi lapis, seolah-olah dunia sedang runtuh. Kekuatan suci yang mengerikan dari ledakan diri meledak dari busur pembantaian abadi. Ekspresi penguasa Sungai Darah sedikit berubah, dan api darah berdosa di telapak tangannya tiba-tiba menjadi lebih ganas, mencoba menekan ledakan diri dari busur pembantaian abadi. Ledakan. Dengan suara teredam, busur pembantaian abadi meledak. Bagaimanapun, busur pembantaian abadi adalah salah satu dari 10 artefak Dao besar di dunia luar, dan ledakan dirinya sangat menakutkan. Meskipun penguasa Sungai Darah telah menekan kekuatan ledakannya seminimal mungkin, hal itu masih mengguncang jubah merah darah penguasa Sungai Darah, dan tangan kanannya hancur berkeping-keping. Siapa? Luka di pergelangan tangan penguasa Sungai Darah menyemburkan kabut darah, yang kemudian mengembun menjadi daging dan darah. Setelah menggeliat beberapa saat, dengan cepat ia membentuk telapak tangan baru. Namun, aura penguasa Sungai Darah menjadi sedikit lebih lemah. Jelas, dia telah menghabiskan sejumlah besar basis budidaya dan kekuatan hidupnya. Kau benar-benar berani melukai tuan ini. Tuan ini akan menggunakan hukuman paling kejam dari para asura untuk menyiksamu dan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Mata dalam penguasa Sungai Darah memancarkan rasa dingin, menunjukkan niat membunuh yang tajam. Kamu tidak akan punya kesempatan. Cepat atau lambat, aku tidak hanya akan membunuh tiruanmu ini, aku bahkan akan membunuh dirimu yang sebenarnya. Su Fang mengungkapkan senyuman sinis. Dia melepaskan monster iblis abadi dari tubuhnya dan membentuk segel untuk mengaktifkan susunan teleportasi kuno. Jika aku membiarkan keberadaan rendahan sepertimu lolos dari hadapanku, di mana aku akan meletakkan wajahku? Bagaimana penguasa Sungai Darah bisa menyaksikan Su Fang melarikan diri? Saat dia hendak menyerang, cahaya halus tiba-tiba muncul dari mata Su Fang dan mendarat di tubuh penguasa Sungai Darah. Pencipta takdir, penguasa rahasia surga. Jika aku dihancurkan, semuanya akan hancur. Petir takdir. Di momen hidup dan mati ini, Su Fang tidak lagi peduli dengan kerugian apapun. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menggunakan petir takdir untuk menekan takdir penguasa Sungai Darah. Penguasa Sungai Darah merasakan gemuruh guntur tanpa suara dari dunia tak terlihat, dan perasaan bahaya yang besar menimpa dirinya. Hati penguasa Sungai Darah melonjak dengan gelombang yang berbahaya. Dalam sekejap mata, penguasa Sungai Darah memikirkan kemampuan tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menghilangkan bahaya yang tak terlihat ini. Ekspresi penguasa Sungai Darah berubah karena terkejut. Ekspresi sebelumnya tentang kucing yang bermain-main dengan tikus telah hilang sama sekali. Gemuruh. Lightning of Destiny yang tidak bersuara dengan kejam membombardir tubuh Blood River Lord. Kekuatan mengerikan yang dapat melenyapkan takdir mengancam akan melenyapkan tubuh fisiknya, roh primordial, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli ras Asura di berbagai dunia, wajah penguasa Sungai Darah memucat setelah ditekan oleh petir takdir Su Fang. Auranya melemah sekali lagi, seolah-olah dia telah diserang oleh kekuatan tak kasat mata, dan dia terpaksa mundur. Lalu dia memandang Su Fang. Rambutnya berubah seputih salju, dan wajahnya berubah menjadi seperti lelaki tua berusia 60-an atau 70-an. Dia gemetar seolah dia bisa mati kapan saja. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan pada dewa untuk menekan takdirnya telah merugikan Su Fang jauh lebih banyak daripada ahli lain yang pernah dia gunakan sebelumnya. Dia telah kehilangan begitu banyak umurnya sehingga dia berada di ambang kematian. Kerugian kali ini terlalu besar. 2 klon air darahnya bahkan telah menghancurkan salah satu dari 10 artefak Dao besar, busur pembantaian abadi. Sekarang, dia telah kehilangan sebagian besar umurnya. Berdengung. Monster iblis abadi telah mengaktifkan susunan teleportasi kuno.
Setelah getaran hebat, distorsi spasial yang kuat meletus, dan Su Fang serta monster iblis abadi menghilang dari tempat mereka berdiri. Sialan, sangat ekstrim. Klon milikku ini sebenarnya menghabiskan hampir setengah dari kultivasi dan kekuatan hidupku. Penguasa sungai darah sangat marah. Aura pembunuh yang kuat menyebar ke segala arah. Fragmen bintang di bawahnya menjadi debu, dan susunan teleportasi kuno menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin penguasa sungai darah tidak marah ketika dia membiarkan seorang kultivator dari dunia yang lebih besar dengan tenang melarikan diri dari bawah hidungnya setelah berulang kali terluka. Sekarang, ingin menemukan Su Fang lagi bukanlah perkara mudah. Su Fang berada di urutan kedua. Yang terpenting adalah Luo adalah sosok penting yang menjadi perhatian seluruh ras Asura. Selain kemarahannya, penguasa sungai darah juga sedikit khawatir. Kemampuan ilahi tertinggi Su Fang tidak hanya menyebabkan kerusakan besar pada klonnya, tetapi juga pada tubuh aslinya. Kamu sudah membuatku marah. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Mata penguasa sungai darah memancarkan cahaya dingin dan berdarah. Kadang-kadang, sambaran petir menyambar melintasi hamparan luas langit dan bumi. Gemuruh guntur mengguncang langit dan bumi. Benda yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan, beberapa di antaranya sebesar dunia abadi. Dari waktu ke waktu, energi alam langit dan bumi yang kacau dan ganas akan membentuk badai yang melanda langit dan bumi. Suara samar pembunuhan terdengar dari dalam. Genderang perang bergemuruh, dan gelombang pembantaian memenuhi langit dan bumi dengan aura suram, seolah-olah mereka telah tiba di medan perang tanpa batas. Goblin besar bersayap yang memancarkan aura pembunuh, serta goblin besar yang dibangkitkan yang memancarkan aura kematian yang mengerikan, melesat di udara di atas benda-benda, menambah rasa kematian dan kekerasan di medan perang yang suram. Ada benda terapung sepanjang 10.000 kilometer. Naga primordial yang telah dibangkitkan sepanjang 10.000 meter terbang melintasi langit, menutupi matahari dan langit. Ada dua manusia pembudidaya yang terbungkus kulit binatang di objek tersebut. Ketika mereka melihat naga purba yang telah bangkit, mereka buru-buru menggunakan pedang terbang mereka untuk secara paksa membuat jalan melalui gunung. Ketika mereka sampai di sebuah gua di gunung, mereka menghela nafas lega. Itu adalah formasi spasial, dan itu adalah formasi transportasi kuno. Salah satu dari mereka memiliki bekas luka yang mengerikan di wajahnya. Basis budidayanya berada di tahap 5 Dao Sein Celestial. Dia segera melihat formasi transportasi kuno di tengah gua. Formasi transportasi kuno. Kalau kerusakannya tidak terlalu parah, maka kita bersaudara akan kaya. Kultivator lain dengan kulit putih dan basis budidaya serupa dengan yang memiliki bekas luka di wajahnya menyala dengan keinginan ketika dia melihat formasi transportasi kuno. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat ini, terjadi keributan besar dari formasi transportasi. Gelombang kekuatan ilahi spasial menyapu, melepaskan cahaya pelangi yang terdistorsi. Dua sosok dalam formasi dengan cepat berubah dari buram menjadi jelas. Seseorang berteleportasi ke sini melalui formasi transportasi kuno. Kedua pembudidaya itu terkejut. 1734. Hehe, kita sebenarnya bertemu dengan dua domba gemuk, keberuntungan saudara kita terlalu bagus untuk menantang surga. Kultivator dengan bekas luka tertawa liar. Dia mengaktifkan artefak Dao Kapak Perang dan menebas formasi teleportasi dengan aura yang menakutkan. Mereka yang bisa berteleportasi ke sini melalui formasi teleportasi kuno pastilah domba gemuk. Jika kita menghancurkan formasi teleportasi sebelum selesai, bahkan yang mulia abadi pun akan terluka parah. Dengan cara ini, semua yang ada pada kedua orang ini akan menjadi milik kita. Kultivator berkulit putih membuat segel tangan dan melepaskan pedang Ki untuk menyerang formasi teleportasi. Ledakan. Cahaya 7 warna bergetar hebat. Sebelum teleportasi selesai, kedua sosok dalam formasi itu terlempar oleh kekuatan ruang yang kacau dan jatuh ke tanah. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan aura lemah. Ketika dia bangkit dari tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Auranya sangat lemah. Yang lainnya adalah seorang kultivator muda berpakaian hitam. Auranya kosong, dan dia memiliki temperamen dingin, 9-9 yang bab 1753. Serahkan cincin penyimpananmu dengan patuh dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Paling-paling, aku akan menjualmu ke pasar budak. Hehe, kultivator dengan bekas luka itu tertawa sinis dan berjalan ke samping kedua kultivator yang baru saja datang. Berteleportasi. Hati-hati, bekas luka. Penglihatan kultivator berkulit putih itu luar biasa. Dia dapat melihat bahwa kultivator berbaju hitam bukanlah orang biasa. Setelah formasi teleportasi dihancurkan, dia keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia segera memperingatkan penggarap itu dengan bekas luka. Kamu mendekati kematian. Kultivator muda berbaju hitam berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kekuatan aneki sejati dan ki iblis menyatu dan terkondensasi menjadi cakar yang membelenggu tubuh kultivator dengan bekas luka. Pembudidaya dengan bekas luka telah menangkap 2 ekor domba gemuk.
Siapa sangka ia akan bertemu dengan dua harimau ganas. Dia sangat ketakutan. Selamatkan hidupku. Kultivator dengan bekas luka baru saja membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan ketika dia dihancurkan oleh kekuatan iblis abadi Yin Yang Agung. Kultivator berkulit putih bereaksi dengan cepat dan telah melarikan diri dari gua. Mati. Suan guang hitam keluar dari dahi kultivator muda berbaju hitam dan memasuki lubang dewa kultivator berkulit putih dari belakang kepalanya. Sesaat kemudian, Suan guang hitam melesat keluar dari celah dewa kultivator yang putih dan jernih dan kembali ke tubuh kultivator muda berjubah hitam. Namun, kultivator berkulit putih dan jernih itu seperti orang mati yang berdiri di sana tanpa bergerak. Roh primordial kedua, hancurkan susunan teleportasi. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan suara gemetar. Orang tua berambut putih ini adalah Su Fang, yang telah menggunakan kekuatan hidupnya secara berlebihan. Dia telah menggunakan guntur takdir untuk menyerang penguasa sungai darah, yang telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan hidupnya. Akibatnya, dia berubah menjadi orang tua. Baru saja, teleportasinya telah terputus sebelum bisa selesai, dan dia telah diserang oleh kekuatan luar angkasa, yang membuat segalanya menjadi lebih buruk. Kultivator muda berjubah hitam itu tidak lain adalah tubuh monster Immortal Fin yang menjadi tempat tinggal Naschen Divinity keduanya. Kedua pembudidaya itu sebenarnya telah mengarahkan pandangan mereka pada Su Fang dan monster abadi dan iblis. Mereka benar-benar tidak beruntung. Setelah monster abadi dan iblis menghancurkan susunan teleportasi, Su Fang duduk dengan susah payah dan menggabungkan semua klon darah dan air yang dia tinggalkan di gua waktu untuk dibudidayakan dengan tubuhnya. Baru pada saat itulah dia memulihkan sebagian semangat dan kekuatan hidupnya dan berjuang kembali dari ambang kematian. Hilangnya kekuatan hidup tidak sama dengan cedera fisik. Setelah mencapai batas yang dapat ditanggung Su Fang, dia akan mati bahkan jika dia memiliki cara yang menantang surga. Satu-satunya cara adalah menghidupkan kembali dengan bantuan klon darah dan air. Dengan cara ini, kekuatan Su Fang akan rusak parah dan dia akan turun beberapa level. Setelah memasuki gua waktu, Su Fang segera membentuk segel dan berubah menjadi laut darah neter, yang mulai melahap tubuh nenek moyang Tianming. Su Fang, yang terluka parah akibat ledakan diri Asura Sang Han, meminjam esensi kehidupan dari tubuh nenek moyang Tianming untuk segera pulih ke puncaknya. Saat itulah Su Fang melahap 20 hingga 30% tubuh nenek moyang Tianming. Pada saat ini, tubuh nenek moyang Tianming sekali lagi menjadi sumber daya penyelamat nyawa Su Fang. Jika dia mengetahuinya di dunia bawah, dia akan merasa sangat tersanjung. 3 bulan berlalu di Cavern of Time. Laut darah neter yang awalnya mati perlahan-lahan terbakar oleh nyala kehidupan. Baru pada saat itulah Su Fang mengirimkan pemikirannya kepada roh primordial kedua. Roh primordial kedua, sudahkah kamu tiba di medan perang abadi dan iblis kuno? Mengapa kedua penggarap itu menyerang susunan teleportasi? Dari ingatan kultivator berkulit putih itu, saya dapat memastikan bahwa ini adalah sudut dari medan perang abadi dan iblis kuno. Adapun mengapa kedua kultivator itu menyerang susunan teleportasi. Dalam ingatan kultivator itu, pembunuhan dan perampokan semacam ini adalah hal yang sangat umum di medan perang abadi dan iblis kuno. Itu sama lazimnya dengan minum air dan makan. Membunuh dan merampok tanpa berkata apa-apa. Aku tidak menyangka para penggarap medan perang abadi dan iblis kuno begitu ganas. Su Fang terkejut dan roh primordial kedua mengirimkan kenangan yang dilucuti dari kultivator berkulit putih itu kepadanya. Setelah beberapa interpretasi, Su Fang kaget. Medan perang abadi dan iblis kuno jelas tidak seperti yang dia bayangkan. Medan perang abadi dan iblis kuno yang dibayangkan Su Fang adalah benua material yang luas dan tak terbatas. Itu adalah medan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antara dunia Dao abadi dan ras iblis di zaman kuno. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dari ingatan kultivator berkulit putih, Su Fang mengetahui bahwa medan perang abadi dan iblis kuno sebenarnya terdiri dari bidang-bidang yang tak terhitung jumlahnya yang dipisahkan oleh kekuatan alam langit dan bumi. Itu seperti alam abadi. Ada lebih dari 300 bidang material yang sedikit lebih besar. Ada juga banyak sekali bidang lain yang tercipta karena ketidakseimbangan energi alami langit dan bumi, atau karena runtuhnya ruang angkasa selama perang besar iblis abadi antara Dao abadi dan suku iblis. Selain itu, medan perang abadi dan iblis kuno tidak dipenuhi oleh para ahli yang dibangkitkan. 300 atau lebih bidang material yang lebih besar masing-masing ditempati oleh para penggarap, iblis, monster, dan ahli yang dibangkitkan. Sebagian besar pembudidaya dan setan adalah keturunan manusia dan setan dari zaman kuno. Banyak dari mereka telah menghilang dalam sungai panjang sejarah. Mereka masih dapat ditemukan di antara para penggarap medan perang abadi dan iblis kuno, tetapi mereka telah layu dan kehilangan kejayaan mereka sebelumnya. Adapun Big Goblin, kebanyakan dari mereka adalah keturunan binatang buas kuno dan binatang aneh. Bahkan ada banyak Big Goblin yang kuat dengan garis keturunan binatang dewa. Mereka menempati banyak bidang material.
Medan perang abadi dan iblis kuno awalnya dibagi menjadi 3 bagian oleh manusia, iblis, dan monster. Dengan perubahan langit dan bumi, banyak ahli yang jatuh yang dibangkitkan. Mereka menyerang ras lain tanpa target pada awalnya, tapi kemudian mereka perlahan membentuk kekuatan yang kuat dan jahat dan menjadi kekuatan nomor 1 di medan perang abadi dan iblis kuno. Seringkali terjadi perang besar-besaran antara keempat kekuatan ini, terutama para ahli yang dibangkitkan. Pesawat material yang mereka tempati selama bertahun-tahun lebih banyak daripada gabungan manusia, iblis, dan monster. Para pembudidaya manusia adalah kekuatan terlemah di medan perang abadi dan iblis kuno. Mereka menempati bidang material yang paling sedikit dan miskin sumber daya. Sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Di medan perang abadi dan iblis kuno, tidak ada sekte atau kekuatan. Sebaliknya, ada beberapa keluarga dan kekuatan budidaya. Sangat sedikit dari keluarga ini yang diturunkan dari zaman kuno. Mereka secara bertahap tumbuh melalui pertempuran dari generasi ke generasi. Keluarga-keluarga lemah itu tidak punya pilihan selain bergantung pada keluarga-keluarga besar itu. Mereka bahkan harus mengganti nama keluarga dan menjadi budak keluarga besar tersebut. Karena lingkungannya yang khusus, yang lemah menjadi mangsa yang kuat di antara para pembudidaya manusia. Serangan terhadap Su Fang bukanlah masalah besar di medan perang abadi dan iblis kuno. Itu terlalu umum. Di medan perang abadi dan iblis kuno, ada banyak harta dan warisan dari zaman kuno yang hilang di luar angkasa. Ada juga banyak tempat di mana harta alam yang telah lama hilang di dunia Dao abadi tumbuh. Oleh karena itu, medan perang abadi dan iblis kuno adalah reruntuhan medan perang yang sangat berbahaya. Itu juga merupakan tanah harta karun yang menarik banyak ahli Dao abadi ke medan perang abadi dan iblis kuno untuk mencari harta karun. Ada juga banyak buronan yang tidak bisa membangun pijakan di dunia Dao abadi. Mereka diburu oleh pasukan immortal Dao dan akhirnya berlindung di medan perang abadi dan iblis kuno. Sangat sulit bagi pembudidaya asing untuk bertahan hidup di medan perang abadi dan iblis kuno sendirian. Mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan beberapa keluarga dan kekuatan budidaya. Ketika Qianzi datang ke medan perang abadi dan iblis kuno, dia bergabung dengan keluarga berukuran sedang dan kekuatan budidaya umat manusia. Pesawat material tempat Su Fang berada disebut wilayah api insinerasi. Dinamai berdasarkan magma yang membanjiri bidang material. Ada ratusan keluarga dan pasukan di wilayah kobaran api insinerasi. Kebanyakan dari mereka fokus pada pemurnian senjata. Metode budidaya dan kemampuan ilahi mereka juga berbasis api. Kultivator berkulit putih dan kultivator dengan bekas luka adalah kultivator dari kekuatan budidaya tingkat menengah di wilayah api insinerasi. Kekuatan mereka dianggap luar biasa di medan perang primordial dewa dan iblis. Basis budidaya mereka berada di alam abadi 5 Dao Sein, dan mereka adalah dewa surgawi. Namun, Su Fang tidak dapat memperoleh banyak informasi berguna dari ingatan kultivator berkulit putih itu. Medan perang abadi dan iblis kuno terlalu besar. Kekuatan kultivator berkulit putih itu terbatas pada wilayah kobaran api insinerasi. Dia tidak tahu banyak tentang pesawat lain. Kemungkinan menemukan keberadaan 10.000 manifestasi Dharma di medan perang abadi dan iblis kuno yang begitu besar terlalu kecil. Yu Miaomei telah menentukan bahwa pecahan harta karun ajaib yang diperoleh Qianzi adalah bagian dari 10.000 manifestasi Dharma. Dia tidak tahu mengapa 10.000 manifestasi Dharma hancur dan berapa banyak pecahannya. Mudah untuk membayangkan betapa sulitnya menemukan mereka. Pada saat ini, Luo melewati formasi dan tiba di ruang budidaya Su Fang di Gua Waktu. Luo berkata dengan malu-malu, "Su Fang, aku telah melibatkanmu kali ini." "Terima kasih." Su Fang tersenyum tipis. Penguasa Sungai Darah telah menemukan beberapa petunjuk tentang cermin suci asal. Bahkan jika bukan karenamu, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi demi cermin ilahi. Penguasa Sungai Darah bertekad untuk menangkapku. Kamu cukup beruntung bisa melarikan diri darinya dan bahkan melukainya. Dengan kepribadiannya yang penuh dendam, dia tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika dia harus mencari sampai ke ujung bumi. Dia akan melakukannya, datanglah ke medan perang abadi dan iblis kuno cepat atau lambat. Oleh karena itu, bahayanya belum hilang. Anda harus bersiap. Su Fang berpikir sejenak. 1735. Yang Fein ke-54 sangat penting bagi Su Fang. Sangat sulit untuk membentuk Yang Fein ini. Setelah transformasi 9 matahari 9 mencapai transformasi kelima, menjadi sangat sulit untuk membentuk Vena yang baru. Tidak hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengolahnya, tetapi juga membutuhkan Yang Qi dalam jumlah besar. Ketika Su Fang mengembangkan transformasi 9 matahari 9, dia samar-samar merasa bahwa dia ditolak oleh Dao Surgawi setelah mencapai transformasi kelima. Ini karena 9 transformasi 9 matahari terlalu menantang surga. Bahkan bisa membentuk ketuhanan. Secara alami, itu akan ditolak oleh Dao Surgawi dari dunia luar, Nine Truths Nine Suns Chapter 1754. Jika tidak, dengan kekuatan Su Fang pada saat itu, Dao Surgawi dunia luar akan gemetar di bawah kaki Su Fang. Ia tidak akan mampu membelenggu atau menahan Su Fang. Untuk membentuk Yang Fein ke-54, dibutuhkan waktu yang sangat lama.
Peluang dan rejeki yang dibutuhkan juga luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan budidaya terpencil. Penguasa Sungai Darah adalah ahli tak tertandingi dari klan Asura. Meskipun medan perang iblis abadi kuno sangat besar, tidak akan sulit baginya untuk menemukanku. Sebelum transformasi 9 Matahari 9 mencapai transformasi ke-6 dan saya memiliki kekuatan absolut untuk membunuh avatar pembantaian penguasa Sungai Darah, saya tidak dapat ditemukan oleh penguasa Sungai Darah. Pertama, aku akan mengubah penampilan dan identitasku, menyembunyikan auraku, dan mencoba mendapatkan pijakan di medan perang iblis abadi kuno. Kemudian, aku akan mencoba menemukan pertemuan yang tidak disengaja. Ada begitu banyak harta karun di medan perang iblis abadi kuno. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan keberuntungan untuk membentuk Yang Fein ke-54. Saat Yang Feinku yang ke-54 terbentuk, inilah saatnya bagiku untuk membunuh penguasa Sungai Darah. Adapun Wan Xiang Dharma, saya bisa mencarinya perlahan. Tidak masalah jika saya tidak dapat menemukannya. Su Fang berpikir sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Setelah mendengar rencana Su Fang, Lau mengangguk dan berkata, dalam menghadapi kekuatan absolut, bertahan sementara untuk jangka waktu tertentu adalah rencana yang bagus. Sebagai ahli puncak dunia luar, Anda harus berpura-pura menjadi orang lemah selama periode ini. Saya khawatir Anda akan dipermalukan dan tidak mampu menanggungnya. Setelah kekuatan Anda terungkap, penguasa Sungai Darah mungkin mengetahuinya dan membawa bencana fatal bagi Anda. Saya awalnya adalah seorang penggarap dunia kecil. Penghinaan macam apa yang belum saya alami? Saya dapat menggunakan pengalaman ini untuk meredam Dao Heart saya. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelatihan. Aku lega kamu berpikir begitu. Itu benar. Anda tumbuh terlalu cepat, namun hal ini bukannya tanpa kekurangan. Merupakan hal yang baik bahwa Anda dapat menetap dan mengolahnya. Karena itu, Su Fang menetap di Gua Ruang dan Waktu, menggunakan laut darah mata air kuning untuk melahap tubuh nenek moyang Tianming dan memulihkan kekuatan hidupnya. Konsumsi tenaga hidup kali ini terlalu parah. Untuk menghindari gejala sisa apapun, Su Fang tinggal di Gua Waktu selama 300 tahun. Selama waktu ini, Su Fang juga memisahkan dirinya dari Yang Abadi dan berkomunikasi dengan Zhang Ruoyun. Zhang Ruoyun bukan lagi gadis yang naif dan pemalu dari dunia kecil. Dia tidak menyembunyikan cintanya pada Su Fang, yang membuat Su Fang pusing. Bawahan dan pakar Big Goblin juga sedang dalam kondisi berkultivasi. Sayangnya, Sky Secret Ground hancur, dan hanya Sky Thunder Palace yang tersisa. 10 ruangan yang penuh dengan spirit ki dan kolam roh di Istana Langit Guntur untuk sementara tidak berguna. Untungnya, mereka telah memperoleh warisan Ibu Yun dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Itu cukup untuk dikonsumsi oleh bawahan Su Fang dalam waktu yang lama. Gui-Gui juga dengan gila-gilaan melahap mayat 9 binatang iblis yang dimiliki oleh Ming Yan. Setelah semuanya dilahap, Gui-Gui akan menjadi eksistensi Su Fang yang paling kuat dan menakutkan. Bahkan Tuan Mayat Hidup tidak akan menjadi tandingannya. Ayah Su Fang, keluarga Su Yaotian, serta teman-teman dan kultivatornya di dunia kecil, semuanya tinggal di alam naga sejati. Klon darah Su Fang menemani ayahnya. Suara mendesing. Pada hari ini, tubuh utama Su Fang mengakhiri kultivasinya. Dia meninggalkan klon darahnya di Gua Waktu untuk mengembangkan berbagai teknik dan kemampuan budidaya. Tubuh utamanya keluar dari gua. Melihat medan perang iblis abadi untuk pertama kalinya, Su Fang sangat terkejut. Kemudian, Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan kekuatan medan perang iblis abadi. Dia menemukan bahwa energi langit dan bumi di sini kacau dan penuh kekerasan. Ia juga memiliki aura kuno, yang sangat berbeda dari domain abadi lainnya di dunia besar. Dari kekuatan medan perang iblis abadi ke kekuatan medan perang iblis abadi, Su Fang juga merasakan semacam kekuatan ketiadaan dan kekacauan. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia besar. Tidak hanya energi langit dan bumi yang berbeda, bahkan langit pun tampak sangat berbeda. Itu seperti sebuah kubah besar yang menutupi bumi. 5 matahari jahat berwarna merah darah mengelilingi matahari ilahi dan tampak seperti berada dalam jangkauan. Su Fang bertanya, Luo, bagaimana medan perang iblis abadi terbentuk? Ini, aku tidak yakin. Aku hanya bisa menyimpulkan beberapa petunjuk dari buku-buku kuno dan legenda yang diturunkan dari zaman kuno. Luo berkata perlahan. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, alam semesta berada dalam kekacauan. Kemudian, alam semesta dipecah menjadi kekacauan oleh keberadaan tertinggi dengan kapak raksasa. Kekacauan berangsur-angsur terpisah. Benda-benda terang dan jernih perlahan-lahan naik dan menjadi langit. Benda-benda berat dan keruh itu perlahan-lahan jatuh dan menjadi bumi. Hal-hal terang dan jernih yang terpisah dari kekacauan membentuk bidang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah dunia ilahi. Benda-benda berat dan keruh membentuk dunia kecil dan dunia besar. Dunia besar dan dunia kecil pada awalnya adalah dunia yang sunyi. Belakangan, para pembudidaya manusia lahir. Setelah perkembangan yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa generasi, peradaban budidaya didirikan di dunia yang sunyi. Mendengar penjelasan Luo, Su Fang terkejut.
Luo melanjutkan, medan perang iblis abadi dari medan perang iblis abadi adalah tanah persegi tak terbatas yang terbentuk pada awal dunia besar. Inilah asal mula pepatah langit persegi dan bumi persegi. Lihatlah ujung langit. Naik ke ujung adalah tempat surga dan segudang dunia berada. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya penggarap dunia besar yang ingin menyingkirkan belenggu dunia, pergi ke ujung dunia. Dan naik ke surga dan segudang dunia. Su Fang memandangi kubah itu, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan kerinduan yang tak terbatas tumbuh di dalam hatinya. Tidak akan lama lagi aku akan pergi ke ujung langit dan memasuki surga dan segudang dunia. Di zaman kuno, ada banyak makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di bumi, termasuk ras manusia dan banyak ras lainnya, binatang ilahi, ras roh, dan makhluk menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya. Belakangan, ras manusia bangkit dan menjadi penguasa bumi, sementara ras lainnya berangsur-angsur menurun. Namun, ras manusia juga terpecah. Dikatakan bahwa ras iblis memisahkan diri dari ras manusia pada saat itu, namun ras iblis tidak mengakui bahwa mereka adalah bagian dari ras manusia. Untuk bersaing memperebutkan kendali dunia, ras manusia dan ras iblis berulang kali berperang, dan itu terus berlanjut hingga saat ini. Dalam perang iblis keabadian besar sebelumnya, keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, ras yang tak terhitung jumlahnya layu, dan banyak peradaban budidaya terputus sepenuhnya. Banyak ras kuat terpaksa bermigrasi ke segudang dunia dan menjadi ras dewa dari segudang dunia. Bahkan tanah yang terbentuk ketika dunia diciptakan hancur dalam peperangan besar dan hanyut ke setiap sudut dunia besar. Sekarang, sebagian besar wilayah abadi dan alam abadi terkelupas dari tanah yang terbentuk ketika dunia diciptakan. Medan perang iblis abadi primordial yang Anda lihat sekarang hanyalah sebagian dari tanah aslinya, kurang dari 1/1 dari aslinya. Su Fang benar-benar berubah menjadi sepotong kayu. Su Fang, sekarang kamu tahu seberapa besar kesenjangan antara kekuatanmu saat ini dan kekuatan makhluk agung kuno, bukan? Meskipun kamu datang ke medan perang iblis abadi primordial kali ini juga merupakan ujian bagimu. Dengan keberuntungan Anda pasti bisa mendapatkan peluang dan kekayaan besar di medan perang iblis abadi primordial. Saya mengerti, hukum. Kata-kata Lao membuat darah Su Fang mendidih. Kemudian, Su Fang mengaktifkan tubuhnya yang sempurna dan mengubah wajah dan tubuhnya, berubah menjadi seorang pemuda tegap dan tampak biasa saja dengan wajah gelap. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan teknik penggabungan api langit dan bumi, yang pernah menjadi teknik budidaya nomor 1 Huoyan Shinrikyo. Aura yang dia pancarkan sepenuhnya berasal dari elemen api, dan budidayanya ditekan ke tingkat dao pertama dari Sein Immortal. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia tidak dianggap ahli dalam medan perang iblis immortal primordial, tapi dia juga jelas tidak lemah. Dengan kekuatan Dao Rilem tingkat tinggi Su Fang saat ini, hanya ahli demigod yang dapat melihat penyamarannya jika dia mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam demigod, mereka tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Adapun penguasa sungai darah, selama dia merasakan aura Su Fang, teknik kontraksi kehidupan rahasia surga dan teknik amplifikasi surga milik Su Fang akan bereaksi. Menggunakan teknik kontraksi kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya terlebih dahulu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika dia bertemu dengan penguasa sungai darah dan tidak bisa menyembunyikan auranya tepat waktu, Su Fang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Suara mendesing. Su Fang terbang melintasi langit dan tiba tinggi di langit. Belenggu dunia di sini 2 kali lebih kuat dari belenggu di domain abadi tempat Su Fang berasal. Selain itu, ki spiritual alami langit dan bumi dipenuhi dengan aura kuno yang kejam, keras, dan sunyi. Ini semua adalah efek samping yang tersisa dari perang iblis abadi purba. Di bawah pengaruh matahari jahat, ki kematian dan ki jahat langit dan bumi 10 kali lebih kuat daripada yang ada di domain abadi. Dalam lingkungan seperti itu, lingkungan budidaya secara alami sangat keras. Namun, para pembudidaya yang tumbuh di lingkungan seperti itu jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di domain abadi. Su Fang baru saja terbang lebih dari 100 kaki ketika cahaya ilahi tiba-tiba berkedip. Tubuhnya bergoyang, dan dia berteleportasi sejauh 100 kaki. Siapa? Garis-garis pedang ki yang tajam keluar dari kehampaan, menembus ruang seperti saringan. Jika Su Fang tidak merasakan kelainan ini sebelumnya, pedang ki ini tidak akan melukainya, tetapi dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Siapa? Begitu banyak waktu telah berlalu, tetapi sisa pedang ki masih sangat tajam. Seberapa dahsyatkah kekuatan maha kuasa kuno ini? Su Fang kaget. Dia sangat waspada. Medan perang iblis abadi kuno dipenuhi dengan bahaya. Kecerobohan sekecil apapun bisa menimbulkan bencana. Siapa? 1736. Melihat Big Goblin melesat di udara, Su Fang mengerutkan kening dan mendarat di tanah. Medan perang iblis abadi primordial memang penuh bahaya. Bahkan penerbangan paling biasa bagi para pembudidaya pun sangat berbahaya.
Su Fang baru saja melihat sekilas ke langit. Dengan penglihatannya yang sempurna, samar-samar dia bisa melihat kota dan desa di kejauhan. Oleh karena itu, dia berjalan menuju mereka. Saudara Scarlet. Su Fang memisahkan yang immortal dan berkomunikasi dengan Scarlet Blaze Z. Ketika Scarlet Blaze Z datang ke medan perang iblis abadi primordial, dia juga bergabung dengan pasukan keluarga di wilayah kobaran api insinerasi. Scarlet Blaze Z belum pulih dari lukanya, jadi Su Fang tidak berniat membiarkannya keluar. Sebaliknya, dia ingin menanyakan tentang situasi di wilayah Incineration Blaze. Saudara Scarlet, karena benua material di wilayah kobaran api insinerasi dipenuhi dengan magma dan api, pasti ada banyak harta alam yang mengandung energi yang murni. Tahukah Anda di mana saya bisa menemukannya? Yang paling dikhawatirkan Su Fang adalah menyerang meridian yang ke-54. Setelah bertanya tentang wilayah Incineration Blaze, dia langsung bertanya pada Scarlet Blaze Z tentang harta karun alam. Wilayah Incineration Blaze memang memiliki beberapa kekayaan alam, termasuk api mistik. Namun, sangat sulit untuk menemukannya di pesawat wilayah Incineration Blaze. Kecuali jika itu adalah ruang ekstrateritorial yang sangat berbahaya, seseorang pasti sangat beruntung bisa menemukannya. Saat berburu harta karun itulah saya memperoleh benih api eksotis. Ditambah dengan warisan dari Yang Mulia Abadi Senchi, kekuatan saya meningkat pesat. Jawaban Scarlet Blaze Z mengecewakan Su Fangda. Tampaknya dia harus meninggalkan wilayah api insinerasi dan pergi ke pesawat lain di medan perang iblis abadi primordial untuk mencari peluang menyerang meridian yang ke-54. Yang mengejutkannya, Qi Yanzi melanjutkan, jika kita berbicara tentang benda spiritual yang mengandung energi yang murni, maka memang ada harta karun seperti itu di domain insinerasi. Tidak hanya di Dao Abadi di alam abadi, tapi bahkan di medan perang kuno dewa dan iblis, itu bisa dianggap sebagai benda suci yang unik. Semangat Su Fang terangkat. Kata-kata Scarlet Blaze Z jelas berarti bahwa itu bukanlah harta karun alam biasa. Kekuatan keluarga terbesar di wilayah api insinerasi adalah klan Jiang, yang diturunkan dari ras abadi primordial hingga saat ini. Mereka mengendalikan tanah suci yang disebut Gunung Mulberry Ilahi. Ada pohon dewa di Gunung Murbei Ilahi yang disebut pohon Murbei Ilahi. Pohon Murbei Ilahi. Mungkinkah itu pohon Fusang? Sebenarnya ada pohon dewa legendaris di domain insinerasi api. Su Fangda terkejut, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kayu kembang sepatu. Legenda mengatakan bahwa ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan, matahari dewa berada di bawah pohon Fusang. Bagaimana benda ketuhanan seperti itu bisa dilestarikan hingga sekarang? Tentu saja, pohon Murbei Ilahi dari Gunung Murbei Ilahi bukanlah pohon Fusang yang legendaris sejak matahari terbit. Namun, ini ada hubungannya dengan pohon Fusang. Dikatakan bahwa Gunung Murbei Ilahi adalah substansi saat matahari terbit, dan kayu Murbei Ilahi yang dikendalikan oleh klan Jiang adalah objek spiritual yang ditransplantasikan oleh leluhur klan Jiang. Meski tidak sebanding dengan kayu Fusang asli, namun tetap dianggap sebagai kayu dewa tertinggi. Benda roh yang murni yang saya bicarakan bukanlah kayu Murbei Ilahi, melainkan benda roh yang disebut ulat sutra gagak emas yang dibiakkan dari daun kayu Murbei Ilahi. Setelah matang, ia mampu memuntahkan yang tertinggi energi dunia. Ulat sutra gagak emas sangat terkenal di kalangan manusia pembudidaya di medan perang iblis abadi. Tidak sulit untuk menemukannya. Ulat sutra gagak emas. Benda roh seperti itu adalah harta yang murni yang kuinginkan. Mata Su Fang berbinar. Saudara Su, tidak mudah mendapatkan ulat sutra gagak emas. Klan Jiang adalah keturunan langka dari ras manusia purba. Mereka memiliki teknik rahasia yang diwariskan untuk mengendalikan kayu Murbei Ilahi dan membiakkan ulat sutra gagak emas. Hanya anggota klan Jiang berdarah murni yang dapat menggunakannya. Oleh karena itu, meskipun ada orang luar yang mencuri kayu Murbei Ilahi, hal itu akan sia-sia. Selain itu, klan Jiang juga didukung oleh kekuatan penguasa medan perang iblis abadi. Setiap 100.000 tahun, hanya 3 ulat sutra gagak emas yang dapat dibiakkan. 2 di antaranya ditawarkan kepada kekuatan penguasa oleh klan Jiang, hanya menyisakan 1 untuk diri mereka sendiri. Ini juga yang menjadi alasan mengapa klan Jiang mampu bertahan sampai sekarang. Jika Anda ingin langsung merebut ulat sutra gagak emas, kekuatan penguasa di belakang klan Jiang pasti tidak akan tinggal diam. Dikatakan bahwa setiap kekuatan penguasa di medan perang iblis abadi memiliki ahli setengah dewa tertinggi. Kata-kata Qi Yanzi membuat Su Fang tenggelam dalam kontemplasi. Su Fang tidak terkejut bahwa pasukan penguasa di medan perang iblis abadi memiliki ahli setengah dewa. Jika tidak, kekuatan manusia pasti sudah ditelan oleh para ahli yang dibangkitkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tentu saja tidak takut pada ahli setengah dewa. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah jika dia mencoba mencuri ulat sutra gagak emas, itu pasti akan menyebabkan keributan yang mengguncang dunia. Selama penguasa Sungai Darah datang ke medan perang iblis abadi, hal itu akan menarik perhatiannya. Saat itu, dia tidak akan seberuntung sebelumnya. Satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk menyelinap ke Gunung Mulberry Ilahi dan mencuri ulat sutra gagak emas tanpa ada yang mengetahuinya.
Su Fang tidak bisa memikirkan ide bagus saat ini, jadi dia hanya bisa memikirkan cara untuk mencurinya. Lalu, dia bertanya kepada Qi Yanzi tentang klan Jiang. Klan Jiang adalah klan kuno yang misterius dan kuat dengan fondasi yang sangat dalam. Jika dia ingin menyelinap ke klan Jiang dan mencuri ulat sutra gagak emas tanpa memberitahu siapapun, itu bukanlah tugas yang mudah. Qi Yanzi tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudara Su, jika kamu ingin mendapatkan ulat sutra gagak emas, kamu bisa mendapatkannya secara terbuka. Tidak perlu merampok atau mencuri. Setiap juta tahun, klan Jiang akan mengadakan majelis 1000 pemurnian untuk memilih para jenius pemurnian dari wilayah kobaran api insinerasi. Jenius yang memenangkan tempat pertama akan menerima ulat sutra gagak emas selama dia bersedia bergabung dengan klan Jiang sebagai murid dengan nama keluarga berbeda. Saya baru saja menghitung dengan jari saya bahwa hanya ada 200 tahun sampai majelis 1000 penyempurnaan berikutnya. Ada hal seperti itu." Su Fang terkejut dan heran, ulat sutra gagak emas adalah harta yang sangat berharga, namun klan Jiang bersedia menggunakannya sebagai hadiah. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Meskipun klan Jiang adalah penguasa wilayah api insinerasi, mereka tidak banyak berada di antara pasukan manusia di medan perang iblis abadi. Klan Jiang mampu menjadi penguasa wilayah api insinerasi karena cara pemurniannya. Namun, klan Jiang tidak memiliki banyak anggota klan, jadi mereka harus terus menyerap para jenius pemurnian dari dunia luar untuk bergabung dengan klan Jiang. Untuk mempertahankan posisi mereka sebagai penguasa, klan Jiang tidak ragu-ragu menggunakan harta karun seperti ulat sutra gagak emas untuk menarik para jenius pemurnian. Tidak sulit untuk memahaminya. Bagaimanapun, para jenius pemurnian yang menerima hadiah akan bergabung dengan klan Jiang cepat atau lambat. Qi Yanzi berkata, "Saudara Su, di konstelasi 9 surga, kamu adalah seorang jenius pemurnian yang terkenal. Dengan tinggi badanmu saat ini, bukankah mudah bagimu untuk memenangkan majelis 1000 penyempurnaan? Saya telah meninggalkan penyulingan selama bertahun-tahun. Tidak akan mudah untuk memenangkan majelis 1000 penyempurnaan." Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di Istana Bintang, Su Fang mampu menyempurnakan senjata doktrin tingkat menengah. Setelah meninggalkan Istana Bintang, Su Fang jarang menyempurnakan senjata. Dia mempunyai sejumlah besar ahli pemurnian senjata di bawahnya dan terdapat banyak sekali senjata ajaran. Mengapa dia perlu menyempurnakan senjata secara pribadi? Su Fang tidak pernah berhenti mengolah dan memahami pengalaman pemurnian dan ajaran yang ditinggalkan oleh Kaisar Tianbao. Namun, dia terutama menggunakannya untuk membantu mengolah tubuh fisiknya dan istana Dao Langit dan Bumi. Dia menggunakan dirinya sebagai senjata ajaran untuk berkultivasi. Untuk memenangkan majelis 1000 penyempurnaan, dia setidaknya harus menyempurnakan senjata doktrin tingkat atas. Di dunia panjang sejati, tidak ada kekurangan dari para jenius yang memurnikan. Namun, jika dia ingin memenangkan majelis 1000 penyempurnaan, dia tidak terlalu percaya diri. Su Fang memiliki tubuh kaisar awan api dan api surgawi 9 matahari. Selain itu, ia memiliki jiwa Dharma awan ungu dan pemahamannya terhadap doktrin pemurnian dan pengalaman pemurnian Kaisar Tianbao. Jika dia berkultivasi di Time Immortal Abode selama lebih dari 200 tahun, itu akan setara dengan lebih dari 2000 tahun. Dengan begitu banyak keuntungan yang tak tertandingi dalam cara penyempurnaan peralatan, jika Su Fang masih tidak bisa memenangkan tempat pertama di konferensi penyempurnaan segudang, dia mungkin akan bunuh diri. Setelah mengakhiri percakapan dengan Qi Yanzi, Su Fang merenung lagi. Jika dia ingin berpartisipasi dalam majelis 1000 pemurnian klan Jiang, yang terbaik adalah bergabung dengan klan di wilayah kobaran api insinerasi. Jika dia tiba-tiba muncul, pasti akan menimbulkan keributan besar. Dengan penguasa sungai darah sebagai musuh, Su Fang harus berhati-hati. Sekitar 10 hari kemudian, Su Fang datang ke sebuah kota. Dibandingkan dengan dunia budidaya yang ramai di luar, kota di medan pertempuran kuno dewa dan iblis hanya bisa digambarkan sebagai kota yang sunyi. Su Fang merasa seolah-olah dia datang ke suku primitif kuno. Batas pertahanan yang kuat dibangun di luar kota untuk mencegah Big Goblin atau Big Goblin yang dibangkitkan muncul kapan saja. Bangunan di dalamnya juga sangat sederhana. Tidak ada toko sama sekali. Transaksi antar penggarap dilakukan langsung di kios-kios yang ada di pasar. Para pembudidaya di sini tidak lemah. Penggarap Saint Immortal Realm sangat umum, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang mendalam dan temperamen yang gagah berani. Su Fang memperkirakan bahwa dari segi kekuatan, para penggarap di sini dapat dengan mudah mengalahkan penggarap dengan tingkat yang sama di wilayah abadi. Hal ini juga disebabkan oleh lingkungan khusus dari medan perang kuno dewa dan iblis. Dilihat dari aura para pembudidaya, sebagian besar metode budidaya yang mereka kembangkan diturunkan dari zaman kuno. Su Fang bahkan melihat banyak kultivator dengan tubuh sempurna. Budidaya tubuh fisik, yang telah lama menurun di dunia luar, masih sangat populer di sini. Sebagian besar petani di sini mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Sangat jarang melihat seseorang mengenakan jubah Daois seperti Su Fang.
Dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah kultivator dari wilayah abadi yang datang ke medan perang kuno dewa dan iblis. Tampaknya mereka tidak pada tempatnya. Su Fang menemukan tempat terpencil dan berganti pakaian dengan pakaian kulit binatang. Baru pada saat itulah dia tampak kurang mencolok. Roh primordial keduanya telah membunuh dua petani lokal, jadi tentu saja tidak ada kekurangan pakaian di cincin penyimpanan mereka. Selanjutnya, Su Fang bertanya-tanya. Ternyata kota ini bernama Kota Teng, dan dikuasai oleh kekuatan budidaya bernama Klan Teng. Klan Teng adalah klan kelas 1 di wilayah api insinerasi dengan populasi lebih dari 10 juta. Ada lebih dari 10 klan kecil di bawah mereka, dan mereka tinggal di Kota Teng dan kota serta desa sekitarnya. Di pasar Kota Teng, Su Fang melihat beberapa petani langsung meletakkan sepotong kulit binatang di tanah dan mengeluarkan barang yang ingin mereka jual atau tukarkan. Su Fang juga melihat beberapa penggarap, alkemis, dan pemurni senjata duduk bersila di tanah. Mereka langsung meletakkan pedang terbangnya di depannya, atau menggambar kuali pil atau kuali senjata di depannya. Awalnya, Su Fang tidak mengerti apa maksudnya. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah pembudidaya nakal yang berharap untuk dipekerjakan atau dipilih oleh suatu klan dan langsung bergabung dengan klan tersebut. Itu bukan ide yang buruk. Saya bisa bergabung dengan keluarga tertentu tanpa menarik perhatian apapun. 1737. Su Fang telah mendirikan kios di pasar dan menunggu untuk direkrut. 8. Membaca buku. Oh, siapa yang tahu? 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan tidak ada yang datang menanyakan tentang dia. Tidak hanya terlihat muda, namun penampilannya juga sangat biasa-biasa saja. Kulitnya gelap, dan tidak ada yang menonjol pada dirinya. Jika dia adalah seorang magang pembuat senjata atau budak pedang, dia akan lebih cocok. Seorang pengrajin senjata. Su Fang sama sekali tidak terlihat seperti pengrajin senjata. Dia tidak hanya menunggu selama 3 hari dengan sia-sia, tetapi dia juga dikenakan biaya 30 batu surgawi yang biasa-biasa saja. Ternyata, seseorang harus membayar batu surgawi untuk mendirikan kios di pasar. Dia tidak hanya gagal menarik pelanggan, tetapi dia juga menarik banyak tatapan serakah. Bisa mendirikan lapak di pasar dinilai menguntungkan. Di medan perang kuno keabadian dan iblis di mana orang dapat membunuh dan merampok kapan saja, Su Fang secara alami menjadi incaran beberapa orang. Tidak ada yang berani bergerak di depan umum di pasar. Namun, tidak ada yang tahu setelah mereka meninggalkan pasar. Seorang wanita muda cantik dengan temperamen dingin dan anggun berjalan ke pasar bersama seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun. Astaga, 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 banyak tatapan terfokus pada wanita muda itu. Kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan keserakahan dan rasa posesif. Su Fang juga terkejut. Tidak hanya wanita muda itu cantik, tetapi basis budidayanya juga berada di puncak tahap Dao Sein ke-9. Dia luar biasa. Namun, wanita muda cantik itu mengenakan pakaian biasa. Jelas sekali dia bukan berasal dari klan besar. Wanita muda itu sepertinya sudah terbiasa dengan tatapan semua orang dan tidak menyadarinya sama sekali. Di sisi lain, pemuda itu marah dengan tatapan semua orang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wanita muda itu membawa pemuda itu berkeliling pasar. Sepertinya dia sedang merekrut pengrajin senjata. Dia berhenti di depan kios Su Fang dan memandang Su Fang beberapa saat sebelum dia pergi. Ibu, kultivator muda ini terlihat seperti arang. Konyol kalau dia berani. Yaner, jangan bicara omong kosong. Orang ini memiliki basis budidaya Saint Celestial, dan kekuatannya luar biasa. Su Fang mendengar percakapan antara pemuda dan wanita muda itu dengan jelas melalui Will Yu Hermi. Dia sebenarnya dipandang rendah oleh seorang pemuda. Su Fang tersenyum pahit dan berencana mengemasi kiosnya dan pergi. Cara ini jelas tidak akan berhasil. Wanita muda itu gagal merekrut weapon refiner yang cocok dan hendak pergi bersama pemuda itu. Pada saat ini, seorang petani muda berjubah perak, dikawal oleh sekelompok pria kekar, tiba di pasar. Pasar yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang kultivator berjubah perak dengan mata penuh hormat. Jelas sekali, kultivator berjubah perak ini memiliki latar belakang yang bagus. Cahaya ilahi wanita muda itu sedikit berubah. Saat dia hendak meninggalkan pasar, kultivator berjubah perak melihatnya dan menghalangi jalannya. Kultivator berjubah perak melirik ke arah dada wanita muda itu dan menjilat bibirnya. Lalu dia tertawa dan berkata, Nyonya Zhu ingin merekrut pandai besi. Dia mendengar bahwa Tuan Peng tidak ingin bekerja lagi, dan aula pelatihan pemurnian senjata keluarga Zhu akan ditutup. Klan Teng tidak kekurangan pandai besi. Bagaimana kalau saya memperkenalkan beberapa pandai besi pada Nona Zhu? Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan Muda Teng. Saya sudah merekrut seorang pandai besi, jadi Tuan Muda Teng tidak perlu khawatir. Nyonya Zhu menjauh dari kultivator berjubah perak dan hampir menabrak Su Fang, yang hendak mengemasi kiosnya dan pergi. Tuan Muda Teng berkata, siapa pandai besi yang direkrut Nyonya Zhu?
Biarkan saya memeriksanya agar Anda tidak tertipu. Nyonya Zhu sangat takut pada Tuan Muda Teng. Meskipun dia tidak menyukainya, dia tidak berani menolaknya secara langsung. Ketika dia melihatnya, matanya berbinar, ini adalah pandai besi yang baru saja direkrut oleh klan Zhu. Tuan Muda Teng memandang Su Fang dengan jijik, apakah anak ini memenuhi syarat untuk disebut pandai besi? Su Fang mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah pandai besi yang baru saja direkrut Nyonya Zhu. Mengenai apakah saya memenuhi syarat untuk disebut pandai besi, itu terserah Nyonya Zhu. Tuan Muda Teng tidak bisa berkata apa-apa. Kurang ajar, kamu berani bersikap kasar pada Tuan Muda Teng. Seorang pria kekar di belakang Tuan Muda Teng berteriak dengan dingin. Dia memancarkan aura pembunuh yang ganas dan tampak seperti hendak membunuh Su Fang. Lupakan, Tuan Muda Teng berpura-pura anggun dan melambaikan tangannya. Dia berkata kepada Nyonya Zhu, jika Anda ingin mencari pandai besi, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Terima kasih, Tuan Muda Teng. Nyonya Zhu buru-buru membawa putranya dan keluar dari pasar. Su Fang juga mengikutinya keluar dengan rasa malu. Melihat punggung Su Fang, orang-orang di pasar berbisik. Topik diskusinya adalah Su Fang, seorang kultivator asing, mendekati kematian dengan menyinggung Tuan Muda Teng. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Nyonya Zhu cepat atau lambat akan menjadi mainan Tuan Muda Teng. Dojo klan Zhu dan seluruh klan Zhu akan dianeksasi oleh klan Teng. Tuan Muda, kota Teng milik klan Teng. Anda dapat memiliki wanita manapun yang Anda inginkan. Mengapa Anda menyukai gadis ini? Karena Tuan Muda menginginkan gadis ini, mengapa Anda tidak menangkapnya saja? Seorang pria kekar bertanya dengan bingung. Tuan Muda Teng mendengus tanpa alasan, apa yang kamu tahu? Selidiki latar belakang anak berwajah hitam itu. Tidak perlu menyelidikinya, bunuh saja dia. Tidak baik membunuhnya di pasar kota Teng, tapi begitu kamu meninggalkan pasar, bukankah mudah bagiku untuk membunuhmu seperti semut? Setelah Su Fang mengikuti ibu dan putranya keluar dari pasar, Nyonya Zhu mengeluarkan batu abadi kelas menengah, terima kasih telah membantu saya dan anak saya. Ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Terimalah. Su Fang hanya tersenyum tipis. Nyonya Zhu mengira Su Fang menganggapnya terlalu kecil dan mengeluarkan dua batu abadi kelas menengah. Tanpa diduga, Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak Nyonya Zhu merekrut saya, bagaimana Anda bisa memecat saya begitu cepat? Nyonya Zhu tercengang. Pemuda itu berkata dengan marah, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu mengandalkan ibuku. Su Fang tersenyum malu-malu, Nyonya Zhu menggunakan saya sebagai tameng. Anda ingin memecat saya hanya dengan 3 batu abadi kelas menengah. Bukankah itu terlalu murah? Karena Nyonya Zhu mengatakan bahwa dia merekrut saya, maka saya sekarang adalah pemurni alat klan Zhu. Tentu saja, Nyonya Zhu harus mendukung saya. Dasar bajingan. Pemuda itu menjadi marah dan melepaskan gelombang kekuatan Dewa Elemen Api. Pemuda ini belum tua, tetapi budidayanya telah mencapai puncak alam abadi surgawi ke-9. Hal ini membuat Su Fang sangat terkejut. Terlebih lagi, Dewa Elemen Apinya mungkin membawa aura kuno. Jelas sekali bahwa dia telah mengembangkan kemampuan Dewa Elemen Api yang murni dan kuat. Yaner, jangan kasar. Nyonya Zhu segera menghentikan pemuda itu. Meskipun klan Zhu telah menolak, masih mudah untuk mendukung seseorang. Anda baru saja membantu kami, jadi bukan masalah besar bagi klan Zhu untuk mendukung Anda untuk sementara waktu. Namun, klan Zhu kami masih merupakan klan besar yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Meskipun kami menolak, kami masih memiliki hubungan dengan beberapa klan kuno. Meskipun kami sekarang bergantung pada klan Teng, bahkan klan Teng tidak berani menelan paksa klan Zhu kami. Sebelum Anda mempunyai pikiran jahat, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda memiliki pemikiran lain, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Nyonya Zhu melanjutkan dengan aura yang mendominasi. Pemuda itu menatap tajam ke arah Su Fang. Arang, menjadi pekerja lepas di keluarga Zhu adalah satu hal, tetapi jika kamu berani menjadi seperti orang-orang jahat itu dan memiliki rencana pada ibuku, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Arang, orang cabul, hahaha, ledakan tawa datang dari batu giok darah. Su Fang, kamu tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari kamu akan diperlakukan sebagai orang mesum, bukan? Su Fang tanpa daya menyentuh ujung hidungnya. Begitu saja, Su Fang menjadi pandai besi klan Zhu. Tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah seorang freeloader. Klan Zhu juga merupakan klan yang kuat di zaman kuno. Mereka sangat terkenal karena kemampuan ilahi elemen api mereka. Masih ada catatan dalam buku-buku kuno dunia besar. Di zaman kuno, klan Zhu memiliki seorang yang maha kuasa bernama Zurong. Dia sangat kuat dan dihormati sebagai dewa api. Sekarang, klan Zhu telah menurun drastis. Hanya ada sekitar 10.000 orang yang tersisa, dan mereka bahkan tidak memiliki satu pun ahli yang mulia abadi. Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan klan Teng. Sayangnya, pemimpin klan-klan Zhu meninggal 1000 tahun yang lalu. Sekarang, klan tersebut berada di bawah kendali Nyonya Zhu yang terkuat. Pemuda itu bernama Zhu Yan, dan dia adalah pemimpin klan muda klan Zhu. Klan Zhu mahir dalam kemampuan dewa unsur api,
jadi mereka juga mahir dalam seni pandai besi. Dojo pandai besi klan Zhu cukup terkenal di domain pembakaran. Karena itu, menarik perhatian banyak klan. Terutama klan Teng. Karena itu, Tuan Muda Teng berusaha mendapatkan Nyonya Su. Dengan cara ini, dia bisa mengendalikan klan Su. Desa klan Zhu berjarak 2 hingga 300 li dari kota Teng. Karena Big Goblin yang kuat dan Big Goblin yang bangkit di langit, serta berbagai kekuatan kacau yang ditinggalkan oleh perang besar dewa dan iblis, Saint Immortals tidak berani terbang di langit. Su Fang dan Nyonya Zhu hanya bisa berjalan. Karena tidak ada penghalang atau penghalang dunia di hutan belantara, mereka dapat menghadapi segala macam bahaya kapan saja. Oleh karena itu, mereka bertiga berjalan dengan sangat hati-hati. Suara mendesing. Goblin besar yang dibangkitkan dengan lebar sayap lebih dari 500 zang berputar-putar di langit dan kemudian terjun ke bawah. Itu membawa ki kematian yang mengerikan dan ganas yang menutupi seluruh area. Kekuatannya telah mencapai tingkat alam abadi Dao Sein ke-9. Itu adalah boneka mayat dari klan Teng, Lian Xiao. Ekspresi wajah Zuyan berubah saat dia panik. Huff, Tuan Muda Teng ini benar-benar pendendam. Mata Nyonya Zhu memancarkan rasa dingin. Su Fang tercengang. Itu boneka mayat halus. Saya tidak menyangka sekte halus mayat dari Dao jahat kuno masih memiliki warisan di medan perang kuno dewa dan iblis. Kemudian, Su Fang berkata, Tuan Muda Teng mencintai Nyonya Zhu, jadi tentu saja dia tidak akan menyakiti Nyonya Zhu. Karena dia mengirimkan Lian Xiao ini, jelas dia mengincarku. Nyonya Zhu, silakan pergi bersama klan muda pemimpin. Kamu sekarang adalah pandai besi yang direkrut oleh klan Zhu. Bagaimana mungkin kami tidak peduli dengan hidupmu? Nyonya Zhu berteriak dengan dingin. Setelah membentuk segel tangan, dewa elemen api mungkin akan meledak. Seperti lahar, kekuatan dewa menyapu ke arah Lian Xiao. Ledakan, ledakan. Ledakan, kekuatan Lian Xiao sangat mengejutkan. Tidak hanya memiliki cakar tajam yang dapat merobek kekosongan, tetapi juga dapat menggunakan serangan roh primordial untuk mempengaruhi kesadaran roh primordial para kultivator. Meskipun kekuatan Nyonya Zhu tidak buruk, dia masih belum bisa menandingi Lian Xiao. Lambat laun, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Bawa Yaner dan pergi dulu. Aku akan menghentikan Lian Xiao ini. Nyonya Zhu berkata dengan tergesa-gesa. Wanita ini bukanlah orang yang sederhana. Pantas saja dia bisa mengendalikan klan Su. Su Fang berpikir dalam hati. Nyonya, saya akan menyelamatkan Anda. 1738. Ci. Su Fang mengendalikan pedang terbang kelas atas puncak dan menembakkannya ke arah Lian Xiao. Pedang terbang itu mengenai dada Lian Xiao. Dengan dentang yang keras, bahkan tidak menembus kulitnya, apalagi menimbulkan banyak kerusakan pada dirinya. Kenapa kamu tidak membawa Yaner dan pergi? Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan menambah masalah bagiku. Nyonya Zhu sangat marah. Bagaimana hal ini membantu? Itu jelas lebih merupakan hambatan. Siapa yang tahu? Ledakan. Pedang terbang kelas tinggi itu meledak. Pecahan pedang dan udara pedang menghantam tubuh Lian Xiao. Itu membuat lubang besar di dada Lian Xiao. Siapa? Siapa? Lebih dari 10 lampu pedang ditembakkan secara berurutan, semuanya berada di puncak kelas tinggi. Siapa? Siapa? Ci, pedang terbang meledak pada saat bersamaan. Meskipun tubuh Lian Xiao telah disempurnakan dengan teknik rahasia khusus dan sangat kuat, ia tidak dapat menahan kekuatan begitu banyak pedang terbang yang meledak pada saat yang bersamaan. Tubuh Lian Xiao langsung dipenuhi luka. Ada juga pedang terbang. Setelah ledakan, tiba-tiba benda itu melesat ke kepala Lian Xiao, menghancurkan formasi susunan dan batu abadi di kepalanya. Boneka pemurnian mayat mengandalkan kekuatan susunan dan batu abadi untuk menjadi kuat. Lian Xiao ini berbeda dari boneka pemurnian mayat Su Fang. Arai dan batu abadi tersegel di kepalanya. Sekarang setelah mereka dihancurkan oleh ledakan pedang terbang, Lian Xiao yang besar menjadi mayat dan jatuh ke tanah. Lian Xiao yang sangat kuat terbunuh begitu saja. Zhu Yan muda tercengang. Nyonya Zhu juga memandang Su Fang dengan tidak percaya. Di medan perang kuno dewa dan iblis, pedang terbang kelas atas puncak harganya mahal. Meskipun keluarga Zhu telah menurun, mereka masih memiliki sejumlah sumber daya. Mereka masih bisa mengeluarkan selusin pedang terbang kelas atas puncak. Namun, mereka tidak dapat meledakkan semuanya seperti yang dilakukan Su Fang. Itu adalah pedang terbang kelas atas puncak. Bagaimana Su Fang bisa memperlakukan mereka sebagai jimat sekali pakai? Berapa banyak yang harus dia keluarkan untuk melakukan itu? Su Fang tersenyum malu-malu dan berkata, saya seorang pemurni. Saya tidak punya apa-apa lagi, tapi saya punya banyak senjata ajaib. Baru saja, untuk menyelamatkan hidup saya hanya meledakkan beberapa pedang terbang yang tidak berguna. Nyonya Zhu terdiam beberapa saat. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah salah menilai Su Fang. Meskipun kekuatan Su Fang biasa saja dan dia tidak tahu seberapa bagus keterampilan pemurniannya, setidaknya dia bisa memastikan bahwa dia kaya. Oleh karena itu, Nyonya Zhu berspekulasi bahwa Su Fang kemungkinan besar adalah orang bejat seperti Tuan Muda Teng.
Su Fang pasti telah mencoba yang terbaik untuk memasuki klan Zhu agar bisa dekat dengannya. Zhu Yan bergumam pelan, sampah. Ayo pergi. Salah satu burung hantu halus tuan muda Teng terbunuh. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ayo cepat kembali ke klan Zhu. Nyonya Zhu melambaikan tangannya dan memimpin Zhu Yan dan Su Fang ke desa tempat tinggal klan Zhu. Dalam perjalanan, sebuah suara datang dari dalam tubuh Lau dan mengejek Su Fang, ada begitu banyak klan dan kekuatan di domain Inferno, namun kamu memilih seorang wanita muda yang cantik. Su Fang, kamu telah mengungkapkan sifat aslimu, bukan? Saya tidak mengharapkan ini, saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Saya akhirnya mengerti sekarang. Anda tidak menyukai gadis muda, tetapi menikahi wanita muda. Hehe, rasa ini. Su Fang tanpa syarat mengaktifkan Godly Might dari senjata ajaibnya dan menyegel kamar Lau di Cavern of Time. Setelah itu, mereka tidak menemui masalah apapun dan Su Fang dengan lancar tiba di klan Zhu. Desa tempat tinggal klan Zhu dibangun di sebuah lembah. Rumah-rumahnya sangat sederhana, dan ada penghalang pertahanan sederhana di sekelilingnya. Para anggota klan tinggal di lembah. Lembah itu sangat panas dan terik. Jelas sekali ada magma di bawah tanah. Di pegunungan, ada aula pemurnian yang dibangun dengan bantuan magma. Itu adalah fondasi kelangsungan hidup klan Zhu. Ketika mereka tiba di pintu masuk, seorang tetua dari klan Zhu bergegas menghampiri. Nyonya, tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kami berjanji untuk mengirimkan 1000 pedang terbang kelas menengah ke Asosiasi Pedagang, tetapi karena kami tidak mengirimkannya tepat waktu, Asosiasi Pedagang datang untuk memburu kami. Jika kami tidak mengirimkannya hari ini, kami harus membayar kompensasi 3 kali lipat dan tidak akan lagi menerima pedang terbang dari klan Zhu. Bukankah Tuan Peng sudah membuat 1000 pedang terbang itu? Nyonya Zhu mengangkat alisnya dan berkata dengan heran. Klan Zhu mengandalkan kehalusan untuk mencari nafkah. Jika hubungan mereka dengan asosiasi pedagang tegang, mereka bahkan tidak akan mampu memberi makan diri mereka sendiri. Klan Zhu dulunya memiliki banyak penyuling hebat, tetapi ketika dunia berubah 1000 tahun yang lalu, klan Zhu diserang oleh makhluk yang dihidupkan kembali dan Big Goblin. Salah satu makhluk tak tertandingi yang kembali dari magma keluar dari aula dan membunuh lebih dari 10 pemurni, termasuk pemimpin klan. Akibatnya, klan Zhu, yang berspesialisasi dalam seni Dewa Api, bahkan tidak dapat menemukan pemurni yang layak. Mereka hanya bisa merekrut penyuling dari klan lain, dan seluruh klan Zhu menolak. Tetua klan Zhu berkata, Tuan Peng hanya membuat tubuh pedang Dao istana sebelumnya, tetapi dia tidak menyelesaikan penyempurnaannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mempersulit kami dan meminta warisan seni Dewa Api kami. Dia sudah keterlaluan. Mata Zhu Yan terbakar amarah. Aku akan pergi memohon pada Tuan Peng lagi. Nyonya Zhu memang pemimpin klan Zhu. Dia masih bisa tetap tenang di saat seperti ini dan bergegas ke aula. Klan Zhu tampaknya berada dalam situasi yang buruk. Saya telah memilih untuk bergabung dengan klan Zhu dan berpartisipasi dalam pertemuan pemurnian sebagai pemurni klan Zhu. Apakah saya telah memilih kekuatan yang salah? Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan mengikuti Nyonya Zhu. Siapa kamu? Aula pelatihan pemurnian artefak klan Zhu adalah tempat penting klan Zhu. Bagaimana Anda bisa masuk sesuka Anda? Orang tua itu menghentikan Su Fang di pintu masuk ruang pelatihan. Su Fang berkata, saya adalah pemurni yang baru saja direkrut Nyonya Zhu. Bagaimana saya bisa menghindari hal ini ketika aula sedang dalam masalah? Nyonya Zhu merekrut seorang penyuling. Tetua klan Zhu memandang Su Fang dengan curiga. Dia tidak bisa mempercayainya. Biarkan dia datang. Nyonya Zhu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang yang lebih tua untuk membiarkannya lewat. Mengikuti jalan yang terbuka di gunung, mereka sampai di sebuah gua besar di gunung. Magma mengalir perlahan di sekitar gua. Aula klan Zhu menggunakan energi elemen api di magma untuk menyempurnakan senjata. Lebih dari selusin kuali berdiri di dalam gua. Nyala api di kuali menderu dan memenuhi gua dengan nyala api yang mengejutkan. Penggarap di bawah alam abadi Arcane harus mengedarkan ki sejati mereka untuk mempertahankan diri. Di depan kuali di tengahnya, seorang tetua berambut merah duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dia seharusnya adalah Master Peng, yang meninggalkan pekerjaannya pada saat kritis. Su Fang merasakan ki ungu kesuburan besar yang samar darinya. Rupanya, dia telah melakukan pemurnian sejak lama dan terkontaminasi dengan ki ungu kesuburan besar yang dihasilkan saat senjata ajaib lahir. Di sampingnya, selusin anggota suku Zhu memohon belas kasihan, tetapi lelaki tua itu tetap bergeming. Nyonya Zhu menghampiri dan memohon, Tuan Peng, pedang terbang ini sangat penting bagi klan Zhu. Tolong selesaikan penyempurnaannya secepat mungkin. Saya akan berterima kasih atas nama seluruh klan Zhu. Mata Tuan Peng masih tertutup. Dia berkata dengan acuh tak acuh, pelajari kemampuan warisan klan Zhu selama setengah tahun. 1000 pedang terbang dapat dikirimkan besok. Nyonya Zhu menahan amarahnya dan berkata, kemampuan elemen api klan Zhu diturunkan dari zaman kuno. Non-anggota klan Zhu tidak dapat mengembangkannya. Permintaan Tuan Peng terlalu berlebihan.
Tuan Peng terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Nyonya Zhu dan anggota klan Zhu sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Master Peng sangat terkenal di domain insinerasi dan dapat dianggap sebagai pemurni kelas 1. Klan Zhu berada dalam kesulitan dan tidak berani menyinggung perasaannya. Mereka hanya bisa memohon. Master Peng jelas bertekad untuk mendapatkan kemampuan elemen api klan Zhu. Kali ini, dia memahami kelemahan klan Zhu. Tidak peduli bagaimana anggota klan Zhu memohon, dia tidak bergeming. Tiba-tiba, Su Fang berkata, tukang daging sang sudah mati. Apakah kita harus makan babi berbulu? Nyonya Zhu, karena Anda telah merekrut saya sebagai penyuling Anda, mengapa Anda tidak meminta bantuan saya? Anda. Astaga, astaga. Semua orang memandang Su Fang. Bahkan Tuan Peng tiba-tiba membuka matanya. Ketika mereka melihat penampilan dan usia Su Fang, anggota klan Zhu kecewa. Tuan Peng mendengus dengan jijik dan menutup matanya lagi. Penampilan Su Fang adalah yang kedua. Kuncinya adalah usianya. Selain para pemurni jenius yang secemerlang bintang, sudah cukup mengesankan bagi seseorang seusia Su Fang untuk bisa menghafal semua bahan pemurnian, belajar cara memolesnya, dan menguasai beberapa gerakan tangan untuk mengendalikan api. Penghilangan. Selain itu, dia telah menyempurnakan begitu banyak alat dao kelas menengah. Ini hanyalah sebuah lelucon. Biarkan aku mencobanya, mungkin aku bisa berhasil. Su Fang tersenyum tipis dan berjalan menuju kuali. Nyonya Zhu, anak ini tidak tahu cara memurnikannya. Jika dia menghancurkan pedang terbang kuali, saya tidak akan bertanggung jawab. Tuan Peng mencibir dengan jijik. Semua anggota klan Zhu maju untuk menghentikan Su Fang. Nyonya Zhu mengertakkan gigi dan berkata, biarkan dia mencobanya. Klan Zhu tidak bisa menyerahkan warisan mereka dan membiarkan Tuan Peng melakukannya. Daripada menunggu kematian, lebih baik mereka mencobanya. Nyonya Zhu juga merasa pemuda berwajah hitam ini tidak biasa, tapi dia tidak tahu apa itu. Pada saat ini, Su Fang melepaskan aura elemen api. Dengan bantuan aura elemen api, Su Fang dapat melihat situasi di dalam kuali dengan jelas. Ada pedang terbang yang belum sempurna di dalam kuali. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk disempurnakan menjadi pedang terbang. Namun, langkah terakhir ini adalah yang paling krusial. Jika ada kesalahan maka semuanya akan sia-sia. Ini hanya langkah terakhir. Ini sangat sederhana. Aura elemen api yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Su Fang dan menyatu dengan api di dalam kuali. Su Fang memiliki api abadi 9 matahari yang paling mendominasi dan murni di dunia besar. Selain itu, dia telah mematangkan fisik kaisar awan api. Pengendaliannya terhadap api tak tertandingi di dunia besar. Apa yang dimaksud dengan nyala api kuali belaka? Dia bahkan bisa menggunakan fisik kaisar awan api untuk menyempurnakan senjata dengan telapak tangannya. 1739. Sekitar 1 jam kemudian, Su Fang tiba-tiba membentuk segel tangan dan melepaskan aura ilahi. Dia mengulurkan tangan dan meraih kuali. Membelanjakan. Su Fang mengambil pedang menyala dari kuali. Puff. Su Fang melambaikan tangannya dan memercikkan cairan roh ke pedang yang menyala itu. Setelah ledakan suara, cici, asap putih dengan cahaya misterius samar membubung ke udara. Api pada pedang itu dengan cepat padam dan pedang terbang muncul di hadapan semua orang. Kesuksesan. Berapa umur orang ini yang berhasil menempa embrio pedang terbang hanya dalam 2 jam? Anggota klan Zhu di dalam gua menjadi gempar. Anak ini punya keahlian. Tuan Peng menatap pedang terbang itu dengan keterkejutan di matanya. Suara mendesing. Di bawah kendali aura ilahi Su Fang, pedang terbang itu terbang ke arah Nyonya Zhu dan diam-diam melayang di depannya. Nyonya Zhu, tolong periksa pedang terbang ini. Seharusnya memenuhi standar untuk dikirim ke kamar dagang, bukan? Su Fang berkata dengan lemah. Nyonya Zhu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mengambil pedang terbang itu untuk memeriksanya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kualitas pedang terbang ini bahkan lebih tinggi daripada pedang terbang kelas menengah yang biasanya dibuat oleh Master Peng. Itu berada pada batas harta sihir kelas menengah. Nyonya Zhu sangat terkejut. Sudah cukup. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka, kamu benar-benar seorang pandai besi. Lelucon yang luar biasa. 9 api surgawi dari 9 matahari milik Su Fang adalah nyala api yang sangat kuat. Bagaimana pedang terbang bisa berkualitas rendah setelah disempurnakan? Dengan nyala api yang begitu kuat, kecepatan pemurnian Su Fang secara alami tak tertandingi. Tuan Peng mendengus dengan nada menghina. Pedang terbang ini awalnya dimurnikan oleh lelaki tua ini dan ditinggalkan di dalam kuali untuk diberi makan oleh apinya. Anak ini benar-benar mengeluarkannya dan mengklaimnya sebagai karyanya sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak mencoba menempa pedang terbang lainnya? Master Peng menghitung bahwa seiring bertambahnya usia Su Fang, dia pasti telah menghabiskan banyak energi untuk menyempurnakan embrio pedang terbang menjadi pedang terbang. Itu pasti sudah mencapai batas kemampuannya. Itu sebabnya Guru Peng mengatakan itu. Dia tidak hanya ingin mengambil semua pujian, tetapi dia juga menempatkan Su Fang dalam skakmat.
Anggota klan Zhu segera mempercayai kata-kata Tuan Peng dan menatap Su Fang dengan mata bertanya-tanya. Bagaimanapun, Su Fang masih terlalu muda. Dengan penampilannya yang jujur dan kecoklatan, sangat sulit dipercaya bahwa dia bisa menyempurnakan pedang terbang kelas menengah. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan langkah terakhir dari pedang terbang itu masih sangat kecil kemungkinannya. Bahkan Nyonya Zhu mengungkapkan ekspresi tidak yakin. Haruskah aku mencoba lagi? Su Fang melepaskan rentetan api abadi 9 matahari lainnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan api untuk mengendalikan api di dalam kuali. Segera, dia mengeluarkan pedang terbang lainnya. Setelah memercikkan cairan roh ke atasnya, pedang terbang itu muncul lagi dengan kabut putih dan cahaya warna-warni. Tuan Peng, apakah Anda sudah memperbaikinya sebelumnya? Su Fang memandang Tuan Peng dengan tatapan jujur. Tidak ada sedikit pun ejekan di matanya. Benar, pedang terbang ini juga disempurnakan oleh orang tua ini. Wajah Tuan Peng panas dan dia terkejut, tapi dia tetap berkata dengan tegas. Siapa? Su Fang mengaktifkan kekuatan suci elemen apinya. Setelah 2 jam berikutnya, selusin pedang terbang keluar dari kuali pada saat yang bersamaan. Setelah memercikkan cairan roh, pedang terbang itu muncul lagi. Su Fang bertanya lagi, pedang terbang ini pasti telah disempurnakan oleh Master Peng sebelumnya, bukan? Iya itu betul. Tuan Peng mengertakkan gigi. Dia tidak percaya bahwa Su Fang memiliki kemampuan untuk terus melepaskan kekuatan suci elemen api miliknya. Su Fang mengendalikan kekuatan suci elemen apinya lagi dan menggabungkannya dengan sempurna dengan kuali. Kemudian, dia melepaskan kekuatan suci elemen apinya dan membakarnya. Siapa? Su Fangda melambaikan tangannya dan 80 pedang yang tersisa terbang keluar dari kuali. Bisa. Kali ini, Su Fang mengaktifkan kemampuan elemen airnya dan memercikkan cairan roh secara merata ke pedangnya. Siapa? Semburan kabut putih naik dan menghilang. 80 pedang terbang melayang di sana dan memancarkan sinar cahaya yang berkumpul membentuk cahaya yang mempesona. Tapi di mata Tuan Peng, itu sangat mempesona. Su Fang bertanya, Tuan Peng, apakah Anda telah menyempurnakan semua pedang ini sebelumnya? Memadamkan. Wajah tua Tuan Peng memerah dalam sekejap, seolah Su Fang telah menamparnya beberapa kali. Wajah lamanya hancur. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya dia tidak bisa terus berpura-pura lagi. Anggota klan Zhu memandang Su Fang dengan bingung. Mata mereka tidak bernyawa dan seperti potongan kayu. Setelah guncangan hebat, hati Nyonya Zhu melonjak karena kegembiraan yang tak terlukiskan. Kami telah menemukan harta karun. Klan Zhu telah menemukan harta karun langka kali ini. Jadi klan Zhu mengundang seorang ahli untuk datang dan menamparkan wajah lelaki tua ini. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kita lihat saja. Master Peng dengan tajam menatap ke arah Su Fang dan kemudian berjalan keluar dari ruang pelatihan tanpa menoleh ke belakang. Sua. Anggota klan Zhu di dalam gua semuanya memusatkan pandangan mereka pada Su Fang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Pada saat yang sama, anggota klan ini bersujud mengagumi Nyonya Zhu. Karena permintaan Guru Peng yang terlalu tinggi terhadap kekuatan suci elemen api klan Zhu, Nyonya Zhu secara pribadi membawa pemimpin klan muda itu ke pasar kota Teng untuk merekrut seorang pandai besi. Dia tidak menyangka akan merekrut pandai besi sekuat itu. Bahkan beberapa anggota klan Zhu yang tidak yakin dengan kemampuan Nyonya Zhu mau tidak mau mengagumi kemampuannya. Su Fang duduk bersila di depan kuali dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Dia memang telah menggunakan banyak api abadi 9 matahari ketika dia memurnikannya, tetapi dengan budidayanya saat ini, jumlah konsumsi ini bukanlah apa-apa. Selain itu, api abadi 9 matahari milik Su Fang adalah api tirani yang melampaui semua api primordial di dalam kuali. Dia hanya membutuhkan sedikit api abadi 9 matahari untuk mengendalikan semua api primordial di dalam kuali. Akan sangat mudah baginya untuk menyempurnakan semua pedang terbang dasar yang tersisa sekaligus. Namun, apa yang dia lakukan barusan sudah cukup mengejutkan. Jika dia bisa menyempurnakan 1000 pedang terbang yang belum sempurna sekaligus, itu akan terlalu mengejutkan. Nyonya Zhu melambaikan tangannya pada anggota klan Zhu dan mereka segera meninggalkan ruang pelatihan. Nyonya Zhu berdiri di samping dan diam-diam menunggu Su Fang pulih. Setelah menunggu hampir 4 jam, Su Fang perlahan membuka matanya. Nyonya Zhu berkata, bolehkah saya menanyakan nama guru agung ini? Kamu berasal dari klan pandai besi mana? Su Fang tanpa daya mengusap ujung hidungnya. Baru sekarang dia ingat untuk menanyakan namanya. Tampaknya Nyonya Zhu benar-benar menganggap Su Fang sebagai pekerja lepas dan tidak mengambil hati dia. Namaku Fang Yue. Aku tidak berasal dari klan pandai besi, tapi dari domain abadi di luar medan perang iblis abadi primordial. Su Fang sekali lagi menggunakan nama samaran yang dia gunakan di dunia kecil. Adapun identitasnya sebagai kultivator asing tidak perlu disembunyikan. Auranya tidak mengandung aura asal dunia primordial Immortal Demon Battlefield. Para ahli sejati dapat mengetahui secara sekilas bahwa dia adalah seorang kultivator asing.
Medan perang iblis abadi primordial dan domain abadi dipisahkan oleh kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih banyak pembudidaya yang datang ke medan perang iblis abadi primordial untuk mencari harta karun. Oleh karena itu, identitasnya sebagai seorang kultivator asing sama sekali tidak mencurigakan. Jadi, Tuan Besar Fang berasal dari wilayah abadi. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Besar Fang datang ke klan Su saya? Tolong beritahu saya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman di masa depan. Tatapan Nyonya Zhu tiba-tiba berubah tajam, seolah dia ingin melihat menembus Su Fang. Wanita ini memang sangat lihai untuk bisa mengendalikan klan Su. Sekilas dia tahu bahwa Su Fang datang ke klan Su dengan motif tersembunyi. Cahaya ilahi Su Fang menyapu Nyonya Su. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, Nyonya Su. Saya tidak datang ke tempat latihan pandai besi klan Su karena kecantikan Anda, saya juga tidak datang untuk kemampuan api yang diwarisi klan Su." Wajah Nyonya Zhu menjadi sedikit merah, matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia terus bertanya, "Lalu mengapa Tuan Besar Fang datang?" Su Fang berkata terus terang, "Konferensi penyempurnaan segudang." Konferensi penyempurnaan segudang. Nyonya Zhu terkejut. Menurut informasi yang kudengar di pasar, untuk berpartisipasi dalam konferensi penyempurnaan segudang klan Jiang, seseorang harus direkomendasikan oleh tempat pelatihan pandai besi dari sebuah klan dari domain api terbakar agar bisa lolos ke babak penyisihan. Aku ingin klan Zhu tempat latihan pandai besi. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun tempat latihan pandai besi klan Zhu telah menurun, mereka memiliki tempat untuk babak penyisihan konferensi penyempurnaan segudang. Namun, Tuan Besar Fang, Anda terlihat muda dan memiliki keterampilan dalam pandai besi. Anda bisa disebut pandai besi jenius. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam konferensi penyempurnaan segudang, saya khawatir keahlian Anda tidak cukup." Su Fang berkata dengan lemah, "Nyonya Zhu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Saya hanya menginginkan tempat klan Zhu. Sebagai imbalannya, saya akan menjadi pandai besi untuk klan Zhu selama 200 tahun tanpa kompensasi apapun." Nyonya Zhu berpikir sejenak dan mengangguk. Kesepakatan. Berikutnya. Su Fang menggunakan 10 hari untuk menyempurnakan semua prototipe pedang terbang yang telah disempurnakan oleh Tuan Besar Peng menjadi pedang terbang. Setelah disempurnakan oleh 9 matahari abadi api Su Fang, kualitas 1000 pedang terbang ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kamar dagang tidak hanya tidak melanjutkan masalah keterlambatan pengiriman klan Zhu, mereka juga menandatangani perintah yang lebih besar dengan klan Zhu. Sama seperti ini, krisis besar klan Zhu terselesaikan dengan kedatangan Su Fang. Su Fang menjadi ahli pandai besi klan Zhu. Dia memiliki status tinggi di klan Zhu dan sangat dihormati. Untuk memenangkan konferensi penyempurnaan segudang dan mendapatkan ulat sutra gagak emas, Su Fang mulai berlatih pandai besi dengan gila-gilaan. Dalam hal pandai besi, Su Fang memiliki kondisi bawaan yang tidak dapat ditandingi oleh pandai besi jenius manapun. Dia sebelumnya telah mengembangkan dan memahami dao agung pandai besi Kaisar Harta Karun Surgawi. Dia juga memiliki pengalaman pandai besi yang ditinggalkan oleh Kaisar Harta Karun Surgawi. Selain itu, dia mendapat bimbingan dari Raja Mati, pandai besi terbaik di dunia besar, dan ahli pandai besi dari tempat latihan pandai besi di alam naga sejati. Su Fang juga tidak kekurangan kuali bermutu tinggi. Kuali penciptaan timba langit adalah kuali nomor 1 yang digunakan oleh Kaisar Musim Semi Kuning untuk memurnikan harta sihir. Kualitasnya telah mencapai tingkat artefak dao tingkat raja, dan itu adalah kuali harta karun langka di dunia besar. Selain itu, Su Fang memiliki gua waktu, yang memungkinkan dia memiliki banyak waktu untuk berlatih pandai besi. Dengan banyaknya keuntungan, mustahil keterampilan pandai besi Su Fang melambat. 1740. Su Fang menghabiskan sebagian waktunya menyempurnakan senjata untuk klan Zhu setiap hari. Untungnya, senjata yang dijual klan Zhu ke serikat pedagang semuanya adalah pedang terbang kelas menengah. Dengan keahlian Su Fang saat ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Selama sisa waktunya, Su Fang berkultivasi di gua waktu. Dia telah mengubah sebuah ruangan di gua waktu menjadi dojo kecil untuk memurnikan senjata. Selain meninggalkan klon darahnya untuk berlatih berbagai metode budidaya dan seni tempur, dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk menyempurnakan senjata. Seiring berjalannya waktu, standar pemurnian artefak Su Fang meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah berlatih berulang kali, pemahaman Su Fang tentang dao agung pemurnian dan budidaya Kaisar Tianbao di dunianya sendiri secara bertahap semakin dalam. Aula pelatihan persenjataan klan Zhu memiliki sejarah panjang dan memiliki sejumlah besar gas ungu hamil besar. Meskipun tidak terlalu berguna bagi roh Dharma gas ungu, Su Fang tidak melepaskannya. Betapapun kecilnya nyamuk, ia tetaplah daging. Setiap hal kecil diperhitungkan. Su Fang tidak mengabaikan budidayanya saat menyempurnakan senjata. Setelah tubuh nenek moyang Tianming dilahap seluruhnya oleh Su Fang, kekuatannya meningkat pesat. Dia tidak hanya stabil di alam dao tingkat tinggi, tetapi dia juga secara bertahap naik ke puncak alam dao.
Kecepatan kultivasinya benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, Su Fang sering meninggalkan dojo untuk mencari tempat terpencil untuk menyerap sinar matahari dengan cermin suci asal dan mengubahnya menjadi ki asal merah. Di medan perang dewa dan iblis, cermin telah menyerap lebih banyak ki asal dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi yang. Su Fang mengembangkan transformasi 9 matahari 9 dengan bantuan pil yang luas dan berbagai benda spiritual lainnya, terus-menerus menyerang yang meridian ke-54. Seperti prediksi Su Fang, kelahiran yang meridian sangatlah sulit. Akumulasi energi yang telah mencapai kondisi jenuh, namun yang meridian masih belum menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Peluangnya masih kurang. Sebaliknya, burung naga, di Istana Dao Langit dan Bumi, menelan aura yang murni dari Su Fang, serta ki roh primordial yang diubah oleh cermin harta karun, bertransformasi dengan kecepatan yang mencengangkan. Gui-Gui telah melahap 9 binatang iblis yang dimiliki Ming Yan. Dia saat ini sedang tertidur lelap. Ketika dia bangun, dia akan menjadi monster menakutkan yang bahkan akan membuat para dewa pun gemetar ketakutan. Bai Ling dan Green Feather Monarch juga hampir menerobos ke Demon Sage. Su Fang memutuskan untuk membiarkan mereka menerobos ke Demon Sage ketika dia menemukan tempat yang cocok. Sekitar 20 tahun berlalu. Kenyataannya, 200 tahun telah berlalu di gua tempat tinggal waktu. Su Fang, yang sedang duduk bersila di depan kuali penciptaan surgawi, tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, dia mengambil pedang yang terbakar dari kuali dan menuangkan cairan spiritual yang mendesis ke pedang tersebut. Cahaya pedang yang tajam tiba-tiba muncul, menyebabkan seluruh gua abadi waktu dipenuhi dengan pedang ki yang menakjubkan. Ketika cahaya warna-warni dan kabut putih menghilang, pedang terbang muncul di depan Su Fang. Dilihat dari aura harta karun ajaib, itu adalah pedang terbang bermutu tinggi. Nilai pedang terbang bermutu tinggi tidak ada artinya bagi Su Fang. Su Fang bahkan tidak peduli dengan harta sihir tingkat tertinggi. Namun, ini adalah senjata dao bermutu tinggi pertama Su Fang. Tentu saja, dia sangat senang. Jika aku ingin menjadi juara pertama dalam konferensi 1000 pemurnian klan Jiang, mendapatkan ulat sutra gagak emas, dan menempa senjata dao tingkat tinggi, itu jelas masih jauh dari cukup. Bahkan jika aku menempa senjata dao tingkat tertinggi, aku mungkin tidak dapat menjamin tempat pertama. Hanya dengan menempa senjata dao tingkat tertinggi saya dapat dianggap sebagai taruhan yang pasti. Ambisi Su Fang sungguh luar biasa besar. Dia baru saja menempa senjata dao tingkat tinggi, dan sekarang dia mengarahkan pandangannya pada senjata dao tingkat tertinggi. Namun, Su Fang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Tuan Besar Fang. Suara Nyonya Zhu terdengar dari luar ruang pelatihan. Apa masalahnya? Karena Su Fang sedang bersiap untuk menempa senjata dao bermutu tinggi, balai penempaan senjata klan Zhu ditutup sementara untuk menghindari gangguan. Dalam 20 tahun terakhir, kualitas senjata dao yang ditempa oleh Weapon Forging Hall jauh lebih tinggi dari sebelumnya karena Su Fang. Dengan demikian, kamar dagang memiliki aliran pesanan yang stabil. Klan Zhu tidak hanya lolos dari krisis kelangsungan hidup, tetapi juga meningkat. Oleh karena itu, Nyonya Zhu lebih menghormati Su Fang. Saat ini, Nyonya Zhu tiba-tiba datang untuk mengganggu pengasingan Su Fang. Pasti ada sesuatu yang penting. Nyonya Zhu menjawab, Tuan Muda Teng dan Tuan Gu dari klan Teng datang ke klan Zhu. Mereka mengundang Grandmaster Fang untuk menemui mereka. Tuan Muda Teng, apa yang dia lakukan di sini? Su Fang teringat terakhir kali dia dikejar oleh Lian Xiao dari klan Teng. Namun, suasana hati Su Fang tidak berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menyapu seluruh medan perang iblis abadi. Menghilangkan klan Teng, yang populasinya kurang dari 10 juta, semudah membalik tangan. Dia hanya tidak ingin mempermasalahkan semut seperti Tuan Muda Teng. Dia tidak menyangka Tuan Muda Teng akan berinisiatif datang dan meminta Su Fang untuk menemuinya. Jelas sekali, itu bukanlah sesuatu yang baik. Su Fang tidak peduli dengan semut seperti Tuan Muda Teng, tetapi itu tidak berarti dia akan membiarkan seekor semut memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya di hadapannya. Jika Tuan Muda Teng benar-benar ceroboh, maka dia hanya bisa memenuhi keinginannya. Suara Nyonya Zhu terdengar serius saat dia berkata, meskipun saya tidak tahu tujuan kunjungan Tuan Muda Teng, saya yakin dia tidak mempunyai niat baik. Tuan Gu, yang datang bersama Tuan Muda Teng, adalah pandai besi dari klan Teng. Dia adalah murid pandai besi yang sama dengan Master Peng, jadi mereka memiliki hubungan yang baik. Tuan Peng juga datang bersama Tuan Muda Teng dan meminta untuk bertemu dengan Anda. Aku akan segera ke sana. Su Fang keluar dari gua waktu dan keluar dari aula penempaan senjata. Dalam perjalanan, Su Fang tiba-tiba bertanya, apa status Tuan Muda Teng di klan Teng? Ada banyak anggota klan di klan Teng, dan ada lebih dari 100 anggota klan yang menyandang gelar Tuan Muda. Kecuali mereka yang memiliki bakat luar biasa dalam budidaya atau pandai besi, Tuan Muda lainnya tidak memiliki status tinggi. Nama Tuan Muda Teng ini adalah Teng Chu. Dia memiliki bakat yang luar biasa dalam budidaya, sehingga statusnya di klan Teng sangat luar biasa.
Dia adalah pesaing terkuat untuk posisi Tuan Muda Klan Teng. Nyonya Zhu terkejut sesaat, lalu dia menjawab dengan jujur. Jadi Tuan Muda Teng ini bukan orang bodoh. Su Fang tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Nyonya Zhu memperingatkan, Tuan Fang, harap menahan diri di depan Tuan Muda Teng. Klan Zhu tidak boleh menyinggung orang ini. Jika Tuan Fang menyinggung perasaannya, akan sulit bagi Anda untuk menempatkan diri Anda di domain insinerasi, apalagi berpartisipasi dalam konferensi penyempurnaan segudang. Terima kasih atas pengingatmu, Nyonya Zhu. Su Fang mengangkat sudut mulutnya, dan sedikit rasa jijik dan ejekan muncul di matanya yang dalam. Nyonya Zhu membawa Su Fang ke Istana Batu. Di Istana Batu, selain Tuan Muda Teng dan Tuan Peng, ada seorang lelaki tua dengan aura artefak hebat dan Ki Ungu hamil besar. Jelas sekali, dia adalah seorang pandai besi yang sangat kuat. Orang tua ini seharusnya adalah pandai besi dari klan Teng, Tuan Gu. Di belakang Tuan Muda Teng berdiri seorang kultivator parubaya dengan janggut keriting. Kekuatannya luar biasa, dan dia telah mencapai tahap awal dari alam Dao. Apakah itu di alam abadi atau medan perang kuno dewa dan iblis, yang mulia abadi alam Dao adalah ahli mutlak. Di klan Teng, yang mulia abadi adalah ahli terbaik. Begitu Su Fang memasuki istana, dia merasakan tatapan Tuan Muda Teng padanya, yang mengandung niat membunuh. Namun, niat membunuh itu tidak terlalu kuat. Jelas sekali, di mata Tuan Muda Teng, Su Fang hanyalah orang lemah yang bisa dibunuh begitu saja. Dia tidak layak untuk diperhatikan sama sekali. Sebelum Su Fang duduk, Tuan Peng mencibir dengan ketakutan. Orang luar, Tuan Muda Teng datang ke klan Zhu untuk memberitahu Anda bahwa Tuan Muda Teng menginginkan tempat klan Zhu untuk berpartisipasi dalam babak penyisihan konferensi penyempurnaan segudang. Su Fang mengangkat alisnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa hak Tuan Muda Teng untuk mengambil tempat milikku? Tuan Peng mencibir dengan nada menghina, Tuan Muda Teng bisa merenggut nyawamu, apalagi tempatmu. Alasan apa yang dia perlukan? Nyonya Zhu buru-buru berkata, Tuan Muda Teng, tempat ini diberikan kepada klan Zhu oleh klan Jiang. Bagaimana Anda bisa mengambilnya dengan mudah? Teng Chu berkata dengan dingin, klan Zhu telah menolak. Hak apa yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam konferensi penyempurnaan segudang? Bahkan jika aku mengambil aula pelatihan pandai besi klan Zhu, klan Jiang tidak akan mengatakan apapun. Nyonya Zhu menahan amarahnya dan berkata, Tuan Muda Teng, tempat ini tidak ada gunanya. Mohon murah hati. Pada saat ini, Guru-Gu berkata dengan anggun, Tuan Muda Teng meminta tempat ini untuk murid saya. Bagaimana mungkin tidak ada gunanya dia pergi dan mendapatkan pengalaman? Melirik ke arah Su Fang, Master Gu menunjukkan ekspresi menghina dan berkata, dia pikir dia siapa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi penyempurnaan segudang. Klan Zhu adalah klan pengikut klan Teng. Orang ini akan mewakili klan Zhu di konferensi penyempurnaan segudang. Dia tidak hanya akan mempermalukan klan Zhu, tapi dia juga akan merusak reputasi klan Teng. Tuan Muda Teng memandang Su Fang dengan acuh tak acuh. Niat membunuh muncul di matanya. Selama Su Fang menunjukkan ketidakpuasan, dia akan membunuhnya karena menyinggung Tuan Muda klan Teng. Tentu saja Tuan Muda Teng tidak datang ke klan Zhu untuk membunuh Su Fang. Jika bukan karena kemunculan Tuan Gu dan fakta bahwa burung hantu halus telah mati karena Su Fang, Tuan Muda Teng bahkan tidak akan mengingat keberadaan Su Fang. Tujuannya adalah membunuh Su Fang untuk mengintimidasi Nyonya Zhu dan memutus sumber pendapatan klan Zhu. Dengan cara ini, dia bisa mengendalikan klan Zhu dan kemudian mencaplok klan Zhu. Pria berjanggut di belakang Tuan Muda Teng menatap Su Fang dengan dingin, tampak seolah dia akan membunuh Su Fang kapan saja. Tuan Peng memandang Su Fang seolah sedang melihat orang mati. Matanya dipenuhi rasa bangga. Siapa yang tahu? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya tempat untuk babak penyisihan konferensi penyempurnaan segudang. Karena Tuan Muda Teng menginginkannya, ambil saja. Tuan Fang, kamu. Nyonya Zhu terkejut. Master Fang datang ke klan Zhu untuk mendapatkan tempat konferensi penyempurnaan segudang. Sekarang tempat itu diambil alih oleh Tuan Muda Teng dengan cara yang mendominasi. Mengapa dia tidak bereaksi sama sekali? Setelah dipikir-pikir lagi, Su Fang sepertinya tidak punya pilihan lain selain menerima nasibnya. Yang lain terkejut, tapi mereka tidak terkejut. Tuan Peng mendengus dan berkata, orang luar, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Saya pikir Anda adalah orang yang luar biasa, tetapi ternyata Anda adalah seorang pengecut. Su Fang berkata, jika Tuan Muda Teng tidak punya urusan lain, saya akan pamit. Karena Su Fang menunjukkan kelemahannya, Tuan Muda Teng tidak bisa membiarkan ahlinya menyerang.